Seorang pemuda berambut gelap mengalahkan Raja Iblis dalam pertempuran. Raja Iblis tidak percaya dan berkata bahwa tidak mungkin seorang pejuang tak dikenal tanpa nama bisa mengalahkannya. Raja Iblis menanyakan nama pemuda itu. Pemuda itu menjawab bahwa namanya Clay Iris dan bahwa dia hanyalah seorang penduduk biasa, pembawa barang dari rombongan pahlawan. Raja Iblis tertawa dan merasa lucu bahwa orang yang berhasil mengalahkannya, musuh terbesar umat manusia, hanyalah seorang warga biasa. Kemudian dia berkata baiklah, dan menanyakan kepada Clay apakah dia memiliki kata-kata terakhir. Clay berkata baiklah dan mengayunkan pedangnya, menebang Raja Iblis dalam satu ayunan. Seorang pemuda berambut pirang di dekatnya terkejut melihat apa yang baru saja disaksikannya. Pemuda berambut pirang itu memandang sang Raja Iblis yang tergeletak dengan tak percaya diri. Dia memanggil Clay yang kemudian berbalik. Yuk bertanya apakah Clay telah mengalahkan Raja Iblis. Clay mengonfirmasi bahwa dia hampir tidak mampu melakukannya dan merasa lega bahwa Yuk telah sadar kembali. Clay mengakui bahwa jika dia sedikit saja rileks, dia akan jatuh kelelahan. Yuk terkejut mendengar itu. Yuk memperhatikan bahwa Clay memegang pedang sucinya yang bernama Aaron's Veil. Clay meminta maaf dan menjelaskan bahwa pedangnya sendiri telah patah. Jadi dia meminjamnya tanpa izin. Yuk terkejut bahwa Clay bisa menggunakan pedang suci itu karena seharusnya hanya bisa disentuh oleh anggota keluarga kerajaan Altonia. Yuk bertanya-tanya apakah Clay mungkin anak rahasia ayahnya sehingga Clay adalah adiknya. Tetapi segera menganggapnya tidak mungkin. Pedang suci itu kemudian terbang keluar dari tangan Clay dan kembali ke Yuk dengan sendirinya. Yuk menangkap Aaron's Veil dan mencatat bahwa pedang suci itu memang memiliki keinginannya sendiri. Dia menduga bahwa pedang itu memberinya hak istimewa khusus agar bisa mengalahkan Raja Iblis. Clay meringis karena rasa sakit dari tempat pedang meninggalkan tangannya. Yuk kemudian menyatakan bahwa karena mereka sudah mengalahkan 3 dari 4 komandan tentara iblis dan Raja Iblis sendiri sekarang sudah hilang. Tentara iblis sudah selesai. Clay setuju dan menjelaskan bahwa ancaman terbesar dari pasukan iblis adalah kemampuan sang Raja Iblis. Keterampilan itu disebut penguasa iblis. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh Raja Iblis yang memungkinkannya memperkuat iblis dan monster serta mengendalikan mereka. Sekarang setelah Demon's Lord hilang, tidak ada yang bisa mewarisi tahta Raja Iblis lagi. Yuk menyatakan bahwa ini adalah kemenangan mereka. Yuk berkata bahwa perjalanan untuk mengalahkan Raja Iblis akhirnya telah berakhir dan saat semuanya selesai. Rasanya lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Clay berkomentar bahwa sementara itu, dia telah menderita begitu banyak hingga hampir mati. Yuk mengakui bahwa itu benar karena Clay lah yang sebenarnya mengalahkan Raja Iblis. Yuk mengingat bahwa ketika peramal keluarga kerajaan menyarankan mereka untuk membawa seseorang seperti Clay, seorang penduduk desa biasa dalam perjalanan itu, dia sama sekali tidak yakin. Yuk memberitahu Clay bahwa ramalan itu memang benar dan bahwa Clay adalah pahlawan sejati. Clay terkejut dan bersikeras bahwa dia bukan apa-apa yang istimewa. Yuk berkata kepada Clay bahwa saat mereka kembali ke kerajaan, dia akan diperlakukan sebagai pahlawan dan sebaiknya mulai memikirkan pidatonya. Clay panik dan berteriak bahwa dia tidak akan memberi pidato apapun beberapa hari setelah mengalahkan Raja Iblis. Rombongan tiba di kerajaan Altonia. Raja Zal dari kerajaan Altonia memuji putranya Yuk dan para sahabatnya atas keberanian mereka dalam mengalahkan Raja Iblis. Perdana Menteri Gig Conrad berdiri di dekatnya dan berkomentar bahwa dia tidak pernah membayangkan mereka benar-benar akan berhasil mengalahkan Raja Iblis. Clay teringat bahwa Yuk pernah memberitahunya bahwa dia memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Perdana Menteri. Raja Zeld menyatakan bahwa ini benar-benar luar biasa dan mereka harus memberikan penghargaan yang layak atas pencapaian kepada anggota rombongan pahlawan. Gig Conrad memberitahu Yuk bahwa dia pasti telah tampil dengan gemilang. Dia juga menyebutkan Nona Flora dan Tuan Teratus. Conrad mengatakan bahwa itu bukan masalah karena yang penting adalah pencapaian mengalahkan Raja Iblis diberikan kepada orang lain selain Yuk. Dia menyatakan bahwa tidak mungkin Yuk mengalahkan Raja Iblis sendirian dan jika mereka memberi kredit kepada salah satu rekannya.
masalahnya akan terselesaikan. Seseorang maju untuk memberikan laporannya. Dia mengakui bahwa sayangnya selama pertempuran melawan Raja Iblis, mereka tidak mampu memberikan bantuan yang berarti dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga mengakui bahwa dia pingsan di awal pertarungan. Sang raja bingung dan bertanya siapa yang kemudian mengalahkan Raja Iblis. Clay menyatakan bahwa itu adalah Pangeran Yuk. Yang lain terkejut. Clay menjelaskan bahwa dia juga memiliki bukti. Dia mengatakan bahwa jika luka-luka pada mayat Raja Iblis yang mereka bawa kembali diperiksa, akan jelas bahwa luka itu disebabkan oleh pedang suci Aronsfell. Dia menambahkan bahwa pedang suci hanya bisa digunakan oleh seseorang yang membawa darah keluarga kerajaan, dan di tempat itu satu-satunya orang yang ada adalah Pangeran Yuk. Clay terkejut dan terdiam. Flora menarik Yuk dan menuntut penjelasan tentang apa yang dia maksudkan dengan ucapannya tadi. Menanyakan mengapa dia berbohong. Dia menunjukkan bahwa Yuklah yang sebenarnya mengalahkan Raja Iblis dan sekarang setelah mengumumkannya di hadapan rajanya, dia tidak bisa menariknya kembali. Flora bertanya apakah dia mengerti itu. Seseorang mencoba menenangkan Flora dengan mengatakan bahwa Clay pasti memiliki alasan. Clay meminta maaf karena berbohong dan menjelaskan bahwa ada alasan yang sangat jelas mengapa dia harus menanggung stigma mencuri prestasi sahabat baiknya. Sang pencerah Teritus berkata bahwa saat dia memikirkan tentang Duke Conrad, dia percaya lebih baik Yuk yang mendapatkan pengakuan atas kemenangan melawan Raja Iblis. Dia bertanya apakah itu tidak benar dan Flora terkejut. Yuk tampak gelisah dan yang lain diam saja. Clay berkata dia tahu itu. Yuk pernah memberitahu mereka sebelumnya bahwa Duke Conrad hanya peduli mengisi kantongnya sendiri. Clay menjelaskan bahwa jika mereka melaporkan bahwa dia yang mengalahkan Raja Iblis, Duke akan sangat senang dan menggunakannya untuk merendahkan Yuk serta meremehkan nilainya. Tapi jika pencapaian itu tetap di tangan Clay, itu tidak akan berguna apa-apa. Tapi jika Yuk memilikinya, itu akan menjadi senjata yang membantunya naik tahta. Clay menunjukkan bahwa jika Yuk menjadi raja, dia bisa membangun kerajaan di mana semua orang bisa hidup damai. Sagittarius pun ikut campur dan menjelaskan lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa saat ini orang yang memiliki hak waris pertama atas tahta adalah kakak Yuk, Pangeran Alton. Tapi anak itu hanyalah boneka di tangan Duke Conrad. Jika Alton naik tahta, kekuasaan sejati akan berada di tangan Duke Conrad. Tetapi setelah pencapaian ini, peluang Yuk menjadi raja meningkat. Dan tentu saja itu bukan sesuatu yang disukai Duke. Yuk langsung bertanya kepada Clay apakah dia berbohong demi dirinya. Clay berkata bahwa meskipun mereka memanggilnya pahlawan, itu hanya akan membawa masalah baginya. Jadi jika dia melemparkan gelar itu kepada Yuk, dia bisa hidup dengan tenang. Yuk berkomentar bahwa Clay memang orang seperti itu. Flora diam saja. Akhirnya Flora setuju dan berkata bahwa jika memang begitu, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Yuk dengan gugup berkata bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin. Flora memberitahu Yuk bahwa karena dia telah mengambil pencapaian Clay, dia seharusnya tidak menyia-nyiakannya dan dia juga akan mendukungnya sebagai orang suci. Clay kemudian menyebutkan bahwa ada sesuatu yang ingin dia coba selama ini. Clay berkata bahwa dia ingin merebut kembali tanah yang dikatakan sebagai tempat paling berbahaya di dunia. Flora terkejut dan berteriak bahwa maksudnya adalah Hell's Edge, sebuah wilayah terpencil yang penuh monster kuat. Itu adalah tanah yang belum pernah dijelajahi yang telah ditinggalkan kerajaan karena terlalu berbahaya untuk direbut kembali. Clay mengatakan bahwa dia pernah menelitinya sebelumnya, dan ada undang-undang lama di kerajaan yang menyatakan bahwa jika seseorang secara pribadi merebut kembali tanah di Hell's Edge, maka tanah yang mereka rebut menjadi milik mereka. Yuk mengonfirmasi bahwa hukum itu memang ada dan masih berlaku hingga hari ini. Namun dia mencatat bahwa sebenarnya tidak ada yang pernah berhasil merebut tanah itu sampai sekarang. Teritas bertanya apakah Clay ingin memiliki wilayahnya sendiri. Clay berkata itu bukan hal yang sebesar itu. Dia menjelaskan bahwa kemampuan dirinya lebih cocok untuk tempat seperti Hell's Edge, dan bahwa orang seterkenal mereka pun tidak akan pernah menemukan kedamaian dimanapun di dalam kerajaan ini. Dia juga berpikir bahwa mungkin dia bisa menciptakan tempat di mana semua orang bisa hidup damai dan nyaman.
Flora berkata bahwa jika itu yang Clay ingin lakukan, dia tidak akan menghentikannya. Tiritas setuju dan berkata bahwa terutama Clay, dia mungkin akan mampu bertahan bahkan di puncak neraka. Dia mendukung Clay. Yuk berkata akan sedih jika mereka tidak bisa sering bertemu lagi. Clay terharu mendengar kata-kata mereka, kemudian seseorang mengetuk pintu. Orang-orang bergegas masuk mencari Pangeran Yuk, Nona Flora, dan Guru Tiritas, meminta perhatian mereka untuk berbagai tugas. Yuk harus mempersiapkan perayaan kemenangan bersama negara tetangga. Orang-orang ingin berbicara dengan Tiritas tentang rekomendasi dari kepala sekolah Akademi Sihir, yang lain mendesak untuk menambahkan wilayah ke upacara ziarah suci. Yuk berkata, tidak ada pilihan dan mereka harus mengakhiri pertemuan di sana. Dia bercanda bahwa mungkin sekarang saatnya mereka memberitahu mereka yang sebenarnya. Dan Tiritas setuju bahwa mungkin akan lebih baik jika Clay juga tahu betapa melelahkannya ini sebenarnya. Clay bertanya apakah mereka bercanda. Beberapa hari kemudian Clay menyelesaikan persiapannya dan menyatakan bahwa saatnya berangkat. Dia berjalan keluar melalui ibu kota sendirian. Clay berpikir bahwa setelah perjalanan ini selesai, dia akan menjadi warga desa biasa lagi. Dia berpikir mungkin sebaiknya dia mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Tapi masing-masing dari mereka sekarang memiliki peran dan posisi sendiri. Jadi mereka pasti sangat sibuk jika dia ingin bertemu Pangeran Sento atau bijak. Prosesnya saja akan memakan waktu beberapa hari. Dia teringat bagaimana mereka dulu selalu bersama, tetapi sekarang mereka menjadi begitu jauh. Yuk, Tiritas dan Flora muncul di hadapannya. Clay berteriak kaget dan bertanya mengapa mereka semua ada di sana. Mereka mengatakan bahwa jelas mereka datang untuk mengantar keberangkatan dia. Mereka telah memperhatikan komentar Clay sebelumnya tentang mereka yang menjadi semakin jauh. Clay meminta mereka untuk tidak menunjukkan sedikit pun kebaikan seolah-olah mereka tidak mendengar itu. Flora memberitahu Clay bahwa mereka tahu persis apa yang dia pikirkan, bahwa dia berencana pergi diam-diam demi mempertimbangkan mereka. Clay tersendat dan bertanya apakah mereka boleh berada di sana karena mereka semua sangat sibuk. Yuk mengatakan itu sulit, tetapi dia menyamar sebagai pendeta wanita dan berhasil menyelinap keluar. Tiritas berkata bahwa melarikan diri dari pelayan jauh lebih mudah dibandingkan dengan pertarungan mereka melawan 4 Raja Iblis. Flora menambahkan bahwa bahkan jika dia meninggalkan pekerjaannya, tidak ada yang akan menyalahkannya. Yuk berkata kepada Clay bahwa apapun yang terjadi, mereka akan datang mengantar keberangkatannya karena Clay adalah teman yang sangat berharga bagi mereka dan selalu akan begitu. Clay memeluk Flora dan Yuk dengan erat, membuat mereka terkejut. Dia mengucapkan terima kasih kepada mereka semua dan berkata agar mereka menjaga diri sendiri. Yuk, Tiritas, dan Flora masing-masing memandang Clay dengan hangat. Clay kemudian berjalan menjauh melintasi ladang terbuka, sementara ketiga temannya melambaikan tangan selamat tinggal dari belakang. Dia mencatat bahwa tepi neraka masih 3 hari lagi. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dan bergegas ke arahnya. Clay menemukan sebuah gerobak tertutup yang diserang oleh sekawanan serigala hutan. Seorang anak muda berdiri di dekat gerobak, ketakutan. Clay menggunakan sihir angin dan mengeluarkan pemotong angin yang melibas serigala-serigala itu dan mengalahkan mereka semua sekaligus. Para pelancong di kereta terkejut. Clay bertanya apakah mereka baik-baik saja. Kereta terus melaju dengan Clay ikut di dalamnya. Pedagang itu berterima kasih kepada Clay karena telah menyelamatkan mereka. Clay berkata itu tidak apa-apa dan juga berterima kasih karena telah membiarkannya ikut naik sebelumnya. Pedagang itu memperkenalkan dirinya sebagai Grants, pedagang dari desa Emil, dan memperkenalkan putrinya Rita, yang dengan ceria mengucapkan terima kasih kepada Clay. Grants mengonfirmasi bahwa mereka kembali dari ibu kota wilayah setelah membeli perlengkapan. Clay memberitahu mereka bahwa dia memiliki urusan di Hell's Edge dan menanyakan apakah mereka bisa memberitahunya apa yang mereka ketahui tentangnya. Grants berkata bahwa dalam hal itu akan lebih cepat bagi Clay untuk melihatnya sendiri daripada dia yang menjelaskannya. Di taman dalam istana Altonia,
Duke Conrad mendekati Pangeran Uke. Yuk menyapa Duke dan bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Mencatat bahwa jarang baginya untuk berkunjung. Conrad mengucapkan selamat kepada Yuk karena telah mengalahkan Raja Iblis. Menyebutnya benar-benar pahlawan yang menyelamatkan dunia dan mengatakan bahwa rajanya pasti sangat bangga. Tapi Conrad mengatakan ada satu hal yang membuatnya khawatir. Dia langsung bertanya kepada Yuk apakah dia benar-benar yang mengalahkan Raja Iblis. Yuk bertanya mengapa Conrad bertanya seperti itu. Conrad menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan membuktikan bahwa luka-luka pada mayat Raja Iblis disebabkan oleh pedang suci. Dan bahwa mayat itu tanpa ragu dibunuh oleh Yang Mulia. Tapi Conrad meragukan apakah mayat itu benar-benar mayat Raja Iblis. Karena belum pernah ada yang melihat wajah Raja Iblis sebelumnya. Dia menyarankan bahwa mungkin seseorang telah membunuh demon biasa dan mengaku sebagai Raja Iblis. Yuk menyadari apa yang sedang direncanakan Conrad. Conrad berkata bahwa dia tentu tidak meragukan pencapaian Yuk, tetapi mengusulkan agar mereka membuktikannya. Dia menyarankan Yuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup dengan bertarung latihan melawan 3 petualang peringkat es. Bahkan mereka bisa mengumpulkan warga dan menjadikannya acara besar. Conrad menjelaskan bahwa seorang petualang peringkat es memiliki kekuatan setara dengan seluruh pasukan, dan jika ada 3 dari mereka bersama-sama, tidak ada pejuang biasa yang akan punya peluang menang. Semua orang pasti ingin melihat kekuatan Yuk. Pikir Yuk sendiri bahwa harapan Conrad benar. Dia memang tidak benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Iblis. Conrad ingin membuatnya terlihat memalukan saat dia kalah dari para petualang itu dan merusak reputasinya. Tapi Yuk memutuskan bahwa posisi pahlawan yang diwarisinya dari seorang teman dekat adalah sesuatu yang tidak akan dia biarkan tergoyahkan oleh rencana kecil-kecilan. Dia menerima tantangan itu. Grants memanggil Clay, memberitahunya bahwa sesuatu mulai muncul di depan mereka. Clay melihat dari kereta dan melihat sebuah masa pohon gelap yang besar dan berbelit-belit menjulang di depan sana. Dia menyadari bahwa ini adalah ujung neraka. Melihat tanah liar dan berbahaya yang dipenuhi monster. Clay tersenyum dan berkata bahwa merebut kembali ujung neraka sepertinya akan menyenangkan. Clay tiba di desa makanan dan mencatat bahwa itu adalah desa terdekat dengan tepi neraka. Grants memberitahu Clay bahwa sudah malam dan menyarankan jika dia berencana pergi ke tepi neraka. Sebaiknya dilakukan besok. Clay setuju dan bertanya apakah desa ini memiliki penginapan tempat dia bisa menginap selama sekitar sebulan. Grants mengatakan tidak. Rita dengan semangat menawarkan agar Clay tinggal di rumah mereka. Clay mengucapkan terima kasih atas kebaikan itu, tetapi mengatakan bahwa tidak pantas baginya untuk tinggal di rumah yang ada gadis usia menikah. Rita berkata itu bukan masalah. Clay bertanya kepada Grants apakah dia setuju. Grants berkata tentu saja dan menyuruh Clay menganggapnya sebagai cara mereka membalas kebaikannya karena telah menyelamatkan mereka dari monster. Clay akhirnya setuju, tapi bilang itu hanya sampai dia membangun rumahnya sendiri. Clay bangun keesokan paginya di rumah Grants. Dia bangun dari tempat tidur dan turun ke bawah di mana Rita menyambutnya dengan selamat pagi dan memberitahunya bahwa mereka baru saja selesai menyiapkan sarapan. Dia mengundangnya untuk makan. Clay terkesan dengan hidangan itu dan berterima kasih karena dia telah menyiapkan porsi untuknya. Rita bersikeras itu juga bagian dari rasa terima kasih padanya. Clay mencicipi kentang dan berkata bahwa mereka lembut dan lezat. Rita menjelaskan bahwa itu baru dipanen dan segar. Grants menyebutkan bahwa Clay mengatakan dia punya urusan di Hell's Edge dan bertanya apa rencananya di sana. Clay memberitahu mereka bahwa dia datang untuk merebut kembali Hell's Edge. Grants terkejut dan berkata itu tidak mungkin karena Hell's Edge terlalu berbahaya. Monster yang sangat kuat berkeliaran di sana. Grants menjelaskan bahwa karena dia tinggal di daerah perbatasan, dia pernah berpikir untuk merebutnya kembali juga. Tetapi segera menyerah karena tampaknya tidak mungkin. Clay mengatakan dia sangat tahu hal itu, tapi dia cukup percaya diri dengan kemampuannya. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka pernah melihatnya bertarung. Grants mengakui bahwa itu benar dan sihir yang digunakan Clay luar biasa.
Dia bilang ini pertama kalinya dia melihat sihir sekuat itu. Grant selalu bertanya apakah Clay pasti memiliki benih keahlian yang luar biasa. Clay berkata tidak. Dia mengungkapkan bahwa satu-satunya biji keterampilannya adalah penilaian dan simulasi. Grant dan Rita terkejut. Mereka mengatakan itu berdua adalah biji keterampilan yang sangat umum. Rita menjelaskan bahwa biji keterampilan adalah benih bakat yang diberikan oleh dewa saat lahir dan dapat dikonfirmasi di gereja. Clay menambahkan bahwa jika biji itu adalah pendekar pedang, berarti kamu berbakat dalam seni pedang. Dan jika itu penyihir, berarti kamu berbakat dalam sihir. Tentu saja bakat masih membutuhkan latihan agar berkembang. Tetapi itu seperti petunjuk yang menunjukkan jalan menuju keberhasilan. Dia menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki benih keahlian yang khusus dalam pertempuran, maka wajar jika mereka menjadi pejuang yang kuat. Tapi dalam kasusnya, baik penilaian maupun simulasi sangat umum dan memiliki keduanya sedikit langka. Semua itu berarti dia cukup pandai menilai sesuatu dan bisa dengan mudah meniru orang lain. Tapi itu juga berarti keberhasilan besar tidak terlalu diharapkan. Rita berkata bahwa itu berarti Clay kuat meskipun dia tidak memiliki bakat bertarung dan itu membuatnya bahkan lebih hebat. Clay mengingat bijak Tiritas yang pernah berkata bahwa benih keahliannya sebenarnya tidak akan banyak membantunya membantu orang lain. Tiritas juga pernah berkata bahwa hidup tidak ditentukan oleh biji kemampuanmu dan bahwa itu berubah melalui pertemuan yang kamu alami. Clay memberitahu Rita bahwa sebenarnya kebanyakan orang bekerja di profesi yang tidak terkait dengan benih keahlian mereka. Benih keahlian hanya menunjukkan bakatmu, tetapi apa yang kamu lakukan dengan hidupmu selanjutnya tergantung padamu. Dia berkata bahwa bahkan jika biji keterampilanmu biasa saja, dengan usaha dan kreativitas kamu bisa membuka jalan apapun yang kamu inginkan. Clay berangkat dan bilang dia akan memeriksa Hell's Edge terlebih dahulu. Saat dia berjalan melalui desa, seorang pemuda dengan ikat kepala tiba-tiba berlari ke arahnya dan berteriak agar dia menunggu. Pemuda itu menuntut untuk tahu siapa Clay dan bagaimana dia bisa dekat dengan Grant. Clay berpikir bahwa pemuda itu pasti anak desa dan mereka tampaknya waspada terhadap orang asing karena dia sebenarnya tidak benar-benar mendekati mereka atau apapun. Pemuda itu memberitahu Clay bahwa dia tidak tahu trik apa yang dia gunakan. Tetapi bahkan jika Grant menerimanya, penduduk desa lainnya tidak akan. Terutama dia menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi Clay di sana dan menyuruhnya pergi segera. Clay menatapnya diam-diam. Pemuda itu pergi dengan marah sambil berteriak bahwa dia sudah memperingatkan Clay. Clay menyadari bahwa penduduk desa benar-benar tampak membencinya. Dia beranggapan bahwa mungkin tidak ada orang yang pernah mencoba mendekati tepi neraka. Jadi wajar jika mereka curiga. Tapi karena dia akan tinggal dekat tepi neraka, mereka akhirnya akan menjadi tetangga. Dia memutuskan bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk mendekat sedikit demi sedikit. Clay berjalan melalui hutan di luar desa. Dia mencatat bahwa area itu tampak seperti hutan biasa dan dia juga tidak merasakan adanya monster. Dia teringat bahwa Grant pernah memberitahunya bahwa tanaman obat yang dikumpulkan di hutan ini adalah sumber pendapatan desa. Clay maju terus. Dia mencapai batas di mana tanaman dan ramuan menjadi aneh dan menyimpang. Clay menyadari bahwa ini adalah pintu masuk ke perbatasan neraka. Clay memperhatikan bahwa tanaman di dekat batas itu layu. Dia menduga itu karena energi magis yang menyebar di sana sangat padat. Dia berpikir bahwa dengan kecepatan ini, orang dengan kekuatan magis yang lemah mungkin akan mati hanya dengan melangkah masuk. Dia mengidentifikasi ini sebagai batas antara hutan dan tebing neraka. Dia memutuskan untuk melihat seberapa kuat energi sihir itu sebenarnya dan melangkah melewati. Clay memasuki tepi neraka dan segera menyadari udara di sekitarnya telah berubah. Segalanya tampak gelap dan menakutkan. Dia mendengar suara menggeram dan menyadari bahwa seperti yang dia pikirkan, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai jalan santai. Clay menggunakan keterampilan penilaiannya dan mengidentifikasi makhluk di depannya sebagai goblin. Penilaiannya menunjukkan kekuatan tempur mereka B+, dan kecerdasan mereka A. Dengan ciri memiliki kemampuan reproduksi yang sangat tinggi,
Clay terkejut bahwa monster lemah seperti goblin ada di ujung neraka. Tetapi dia mencatat bahwa kekuatan tempur mereka jauh di atas goblin biasa. Dia memutuskan untuk menganggap ini sebagai pemanasan. Goblins mendeteksi keberadaan Clay meskipun dia telah menyembunyikan keberadaannya. Dia terkejut mereka menyadarinya. Goblins menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Clay mencatat mereka sangat cepat dan melawan mereka. Clay menyabet semua goblin dengan pedangnya dan mengalahkan mereka semua. Dia mencatat bahwa meskipun begitu, goblin tetaplah goblin. Dia mengamati bahwa penampilan mereka mirip goblin biasa. Namun kecepatan mereka jauh di atas normal. Dia bertanya-tanya apakah itu karena tepi neraka. Dan berhipotesis bahwa energi magis yang padat dan unik di tepi neraka memperkuat para monster. Dia memberitahu monster yang tersisa untuk bersinar dan menyadari bahwa seperti yang dia duga, batu sihir yang jatuh jauh lebih besar dari biasanya. Clay melanjutkan penjelajahannya lebih dalam ke Hell's Edge. Dia bertemu berbagai monster lain termasuk makhluk seperti laba-laba raksasa, beberapa makhluk seperti gumpalan, dan makhluk kecil seperti naga. Dia menyadari bahwa merebut kembali area ini akan sulit kecuali dia terlebih dahulu menemukan cara untuk mengatasi energi magis yang pekat. Dia memutuskan untuk melanjutkan penjelajahan sedikit lebih lama. Rita mendengar suara berderit di luar dan menatap ke atas. Clay kembali ke desa dan mengumumkan bahwa dia sudah pulang. Rita menyambutnya dan terkejut karena dia kembali begitu cepat. Bertanya apakah dia tidak akan memeriksa tebing neraka. Clay berkata dia memang pergi ke sana, dan tempat itu cukup menarik. Rita terkejut karena baru sore hari. Clay mengatakan dia serius. Dia memberitahu mereka bahwa dia juga membawa banyak batu ajaib, dan mereka bisa menggunakannya jika mau. Rita mengatakan mereka berterima kasih atas kebaikannya. Tetapi bahkan jika mereka mengambil batu sihir itu, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya alat sihir yang mereka miliki adalah lampu yang menggunakan batu sihir berkualitas rendah. Clay terkejut dan bertanya apakah mereka setidaknya memiliki tempat penyimpanan yang aman. Rita berkata itu tidak mungkin karena keluarga mereka tidak mampu membeli sesuatu yang semahal itu. Dia menjelaskan bahwa di kota besar, batu sihir umum dan diperdagangkan secara luas. Tetapi di perbatasan berbeda. Clay mengamati penduduk desa yang menjalani kehidupan mereka sehari-hari dan berpikir tentang betapa sulitnya hidup di perbatasan itu. Dan mereka pasti menghadapi banyak masalah. Dia memutuskan bahwa karena Rita telah merawatnya dengan baik, dia telah menemukan sesuatu yang bisa dilakukannya. Rita bingung dengan pernyataannya yang tiba-tiba. Clay mengatakan saatnya untuk memulai dan menggunakan keahliannya dalam penyimpanan. Berbagai barang dan bahan keluar dari penyimpanan dan tersebar di meja kerjanya. Clay sedang menulis dan menggambar sesuatu di mejanya. Dia mencatat bahwa tempat itu terletak di daerah terpencil yang belum dieksplorasi di pinggiran kerajaan, dikenal sebagai tepi neraka. Di sana ada sebuah hutan ajaib di mana ekosistem unik terbentuk karena tingginya kepadatan energi magis. Clay datang ke sana dari ibu kota kerajaan setelah perjalanan panjang untuk menikmati kehidupan yang tenang dan bebas, di mana teman dekat mungkin mengunjunginya dari waktu ke waktu. Clay berencana membangun rumah dengan cepat, tetapi untuk membuat tanah itu aman dia membutuhkan lebih banyak penyelidikan dan percobaan. Untuk sementara dia akan mengandalkan desa di dekat ujung neraka dan Rita serta yang lainnya. Karena itu, dia perlu segera menyelesaikan pembuatan kompor ajaib. Clay teringat bahwa kali pertama dia menemukan peran sejatinya adalah melalui pembuatan alat ajaib. Clay ingat bahwa setelah meninggalkan desa di mana dia tidak memiliki tempat, dia bergabung dengan rombongan pahlawan. Pada awalnya dia adalah beban bagi mereka dengan keterampilan biasa yang disebut benih, dan namun tidak ada dari mereka yang merendahkannya. Ketika monster menyerang, mereka melindunginya. Mereka bahkan mengajarinya membaca dan menulis meskipun dia tidak pernah mendapatkan pendidikan. Clay terkejut oleh sesuatu. Clay bangun di sebuah kamar kumuh. Sage muncul dan bertanya apakah dia akhirnya sudah bangun. Clay menyapanya dengan selamat pagi. Clay teringat bahwa bagi seseorang sepertinya yang selalu sendiri,
Bangun di pagi hari dan memiliki seseorang untuk makan bersamanya membuatnya lebih bahagia daripada apapun. Dia sebenarnya tidak terlalu peduli untuk mengalahkan Raja Iblis. Tetapi orang-orang yang mengubah hidupnya ini yang ingin dia balas budi. Itulah yang dia pikirkan di hari-hari itu. Sage memperhatikan gambar yang dibuat Clay dan bertanya apakah Clay yang menggambarnya sendiri. Clay mengonfirmasi bahwa dia yang melakukannya. Dia bertanya kepada Sage apakah ada yang aneh tentang itu. Sage mengatakan bahwa sebenarnya itu sangat bagus. Dia menjelaskan bahwa bahkan siswa di akademi membutuhkan waktu penuh 1 tahun belajar sebelum mereka bisa menggambar lingkaran sihir dengan tingkat itu. Clay terkejut dan bertanya apakah itu benar-benar seperti itu. Sage mengonfirmasi hal itu. Clay menjelaskan bahwa dia hanya meniru apa yang dilakukan Sage dan akhirnya dia bisa menggambar lingkaran sihir. Sage bergumam sendiri kata menyalin. Kemudian dia bertanya kepada Clay apakah kemampuan benihnya adalah tiruan. Clay mengonfirmasi hal itu dan menambahkan bahwa dia juga memiliki penilaian. Sage mencatat bahwa keduanya adalah keterampilan biasa dan tampaknya tidak terlalu kuat. Tetapi dia bertanya-tanya, apakah kuncinya terletak pada bagaimana keduanya bekerja sama? Sage menjelaskan bahwa memiliki lebih dari satu kemampuan benih dapat menciptakan efek sinergis. Dalam kasus Clay, informasi analisis yang diperolehnya dari penilaian tampaknya meningkatkan ketepatan dan keakuratan peniruan. Sage menyadari bahwa jika Clay bisa meniru keahlian ahli manapun dengan sempurna hanya dengan melihatnya sekali, mungkin itulah alasan mengapa dia dipilih dalam ramalan. Sage memberitahu Clay bahwa jika hipotesisnya benar, Clay mungkin memiliki potensi yang bahkan bisa melebihi mereka. Clay menatap dengan mata lebar. Dia memohon kepada Sage agar mau mengajarinya. Dia bertanya apa yang bisa dilakukannya. Mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja jika itu bisa membalas semua orang. Sejak saat itu, peristiwa berlangsung cepat. Tetapi hari-hari itu menyenangkan dan memuaskan. Clay meniru sihir teratas, keahlian pedang Yuk, dan mantra ilahi Flora. Dia meniru kekuatan yang mereka peroleh setelah bertahun-tahun berlatih dan menjadikannya miliknya sendiri. Biasanya hal itu bisa membuat siapa saja marah, tetapi mereka dengan senang hati mengajarinya. Clay hanya berharap bisa berguna bagi mereka. Tetapi setelah menyalin dan menguasai semua teknik mereka, dia tak pernah membayangkan bahwa dialah yang akan mengalahkan Raja Iblis. Clay menyelesaikan pekerjaannya dan mencatat bahwa dia menyelesaikannya sebelum makan malam. Dia memutuskan untuk keluar sebentar untuk mendapatkan udara segar. Clay keluar. Grant menyapanya sambil mencatat bahwa dia sudah kembali. Clay menyapanya dengan sebutan Tuan Clay. Clay bertanya bagaimana keadaan Hell's Edge. Grant mengatakan itu adalah perjalanan pengintaian yang bagus dan bahwa dia mengalahkan beberapa goblin di sana. Clay terkejut mendengar bahwa ada goblin Hell's Edge. Mengatakan bahwa mereka sama sekali berbeda dari goblin biasa dan kekuatan mereka sebanding dengan monster peringkat A. Grant mengonfirmasi bahwa mereka memang sekuat itu. Clay menyebutkan bahwa ada sesuatu yang selama ini dia penasaran. Dia bertanya apa yang akan Grant lakukan jika monster dari Hell's Edge datang ke desa. Grant berkata bahwa dengan kekuatan seperti itu, bahkan satu pun akan sulit untuk ditangani. Clay memberitahunya bahwa mereka tidak akan sampai ke desa. Monster di Hell's Edge akan mati jika mereka meninggalkan daerah itu. Grant terkejut dan bertanya apakah mereka benar-benar tidak bisa hidup di luar Hell's Edge. Clay menjelaskan bahwa yang membuat Hell's Edge berbeda dari tanah lain adalah energi magis yang padat dan unik di tempat itu. Makhluk di sana telah beradaptasi dengan lingkungan itu dan terus-menerus menyerap energi magis yang padat sebagai sumber kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka tidak bisa hidup di tempat lain karena energi magis di luar sana tidak cukup. Monster di Hell's Edge jarang keluar. Dan hanya dalam kasus langka, mereka berkeliaran ke hutan terdekat. Grant menyarankan bahwa mungkin monster secara naluriah menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan di luar Hell's Edge. Clay berpikir bahwa menetralkan energi magis adalah hal yang sangat penting. Grant berkomentar bahwa Hell's Edge berada di luar pemahaman manusia. Clay dan Grant berjalan bersama sambil memandang ke sekitar.
Mereka kembali ke rumah di mana Rita menyambut mereka kembali. Dia menyuruh Grant beristirahat sebentar dan mengatakan bahwa dia akan mulai menyiapkan makanan. Clay berkata waktu yang tepat karena dia baru saja selesai membuat alat sihir dan menanyakan apakah mereka ingin menerimanya. Rita bingung. Clay memperlihatkan kompor ajaib di dalam lemari penyimpanan. Rita mengatakan bahwa itu benar-benar alat sihir. Grant mengonfirmasi bahwa itu memang alat sihir. Clay bertanya apakah dia bisa memasangnya di sana. Rita dan Grant menolak dengan mengatakan mereka tidak bisa menerima sesuatu yang begitu mahal. Clay berkata kepada mereka untuk tidak khawatir dan menganggapnya sebagai sewa karena dia akan bergantung pada mereka untuk sementara waktu lagi. Grant menunjukkan bahwa mereka sudah berutang budi kepada Clay karena telah membantunya. Clay teringat bahwa kompor sihir adalah alat sihir pertama yang diajarkan oleh gurunya kepadanya. Masternya pernah bilang bahwa meskipun dia hanya bisa membuat ini, dia tetap bisa mencari nafkah sambil membuat orang bahagia. Karena inti dari alat sihir adalah untuk memperkaya kehidupan orang. Clay memberitahu Grant dan Rita bahwa jika ini bisa membantu meningkatkan kehidupan mereka, mereka harus menggunakannya. Grant dan Rita terharu. Rita dengan penuh rasa syukur menerima dan meminta Clay untuk segera mengajarinya cara menggunakannya. Berjanji akan membuat makanan yang jauh lebih lezat untuknya. Clay menjelaskan bahwa menekan titik tertentu akan menyalakan api dan kekuatan api bisa dikendalikan dengan sebuah tuas. Rita terkejut bahwa api ini tidak hanya menyala seketika, tetapi juga bisa dikendalikan dengan sangat mudah. Grant bertanya apakah makanan benar-benar tidak akan basi hanya dengan dimasukkan ke dalam lemari pengawet. Clay memastikan bahwa bahkan daging dan ikan tetap segar untuk waktu yang lama. Grant mengatakan ini adalah pertamanya melihat yang asli. Rita sedang membuat pancake dan menjelaskan bahwa saat mereka tebal, mengendalikan panasnya sulit. Mereka akan terbakar atau kurang matang. Dia pikir dia bisa memanggangnya dengan benar menggunakan kompor sihir. Rita membalik pancake dengan sukses. Clay memuji dia karena menguasainya dengan begitu cepat. Grant kemudian mengungkapkan kekhawatiran bahwa alat sihir sebaik itu biasanya membutuhkan batu sihir yang sangat besar sebagai sumber tenaganya. Dan jika energi sihir habis, mereka mungkin tidak mampu membeli pengganti. Dia menunjukkan bahwa alat sihir hanya berfungsi dengan jenis batu sihir tertentu. Itulah sebabnya alat yang membutuhkan batu besar menjadi barang mewah. Clay memberitahunya untuk tidak khawatir. Menjelaskan bahwa kompor itu juga bisa berjalan dengan batu sihir berkelas rendah di rumah mereka. Grant terkejut. Clay menjelaskan bahwa saat ini dia telah memasang batu sihir Goblin Hell's Edge, tetapi untuk saat ini hanya dia dan gurunya yang bisa membuatnya. Ini adalah edisi khusus yang bahkan raja dan bangsawan pun tidak miliki. Rita bertanya kepada Grant, apa arti itu? Grant menjelaskan bahwa itu bukan sekadar sesuatu yang mewah, melainkan sebuah penemuan abad ini. Sesuatu yang nilainya bahkan tidak bisa diukur. Keduanya berteriak kaget. Di luar, beberapa warga desa memperhatikan bahwa rumah Grant tampak sangat ramai. Mereka bertanya tentang pria muda yang tinggal bersama mereka. Ada yang bilang dia adalah dermawan mereka, atau semacam itu. Seorang warga desa awalnya menganggap Clay mencurigakan. Tetapi dari reaksi Grant dan Rita, dia tampak seperti orang baik. Namun, seorang pria dengan ikat kepala menyatakan bahwa dia tidak akan tertipu dan berjanji akan mengungkap sifat asli Clay. Mengatakan dia pasti akan melepas topeng itu. Clay sedang berjalan di dekat hutan. Dia menyadari ada seseorang yang bersembunyi dan memanggil Keza dengan nama. Keza terkejut dan bertanya bagaimana Clay tahu namanya. Clay menjelaskan bahwa dia mendengarnya dari Grant dan mencatat bahwa ayah Keza bertanggung jawab menjaga desa. Keza mengatakan bahwa dia wajib mengawasi orang asing agar mereka tidak melakukan hal buruk. Clay memperingatkan dia bahwa di luar sana adalah ujung neraka dan menyuruhnya untuk segera berbalik. Keza bergumam bahwa Grant terlalu baik dan mungkin dia telah tertipu oleh Clay. Clay memberitahu Keza bahwa Grant pasti sudah menjelaskan situasinya dan bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang akan membahayakan desa. Dia mengatakan dia mengerti bahwa Keza tidak bisa mempercayainya.
tetapi memintanya untuk setidaknya menjaga pengawasannya terhadap Clay hanya di dalam desa. Kiza memberitahu Clay untuk menunggu dan bersabar, menyatakan bahwa dia tahu tujuan Clay. Kiza menuduh Clay menarget Rita. Dia bersumpah bahwa selama dia di sana, dia tidak akan membiarkan Clay menyentuh bahkan satu jari pun dari Rita. Clay berkata pada Kiza agar berhenti mengabaikannya, tapi Kiza terus berteriak. Clay menyadari bahwa itu yang sebenarnya terjadi dan berpikir bahwa itu adalah masa muda. Clay berkata kepada Kiza agar segera kembali dan jangan pernah masuk ke hutan sendirian. Kiza terkejut dan bertanya apakah pria itu benar-benar akan ke ujung neraka. Rita lalu muncul dan memberitahu Kiza bahwa Clay bukan orang yang berbahaya. Dia bilang Clay telah menghabiskan sekelompok monster dalam sekejap dan terlihat sangat keren saat melakukannya. Grace menambahkan bahwa Clay adalah penyelamat mereka. Kiza mengutuk dirinya sendiri. Clay mengerti bahwa bagi Kiza dia hanyalah pria mencurigakan yang tiba-tiba muncul di depan kakak perempuan yang dia kagumi. Jadi tidak heran jika Kiza waspada padanya. Clay memutuskan bahwa untuk meyakinkan Kiza dia harus segera membangun rumahnya dan pergi. Dia menganggap perjalanan ini sebagai latihan sebelum yang sebenarnya. Clay menggunakan sihir angin untuk menebang pohon. Kemudian dia menggunakan sihir air untuk mengeluarkan kelembapan dari kayu dan mengeringkannya. Setelah itu dia menggunakan sihir tanah untuk meratakan tanah. Dia mengumpulkan bahan kayu dengan telekinesis. Clay menyelesaikan pembangunan sebuah bangunan dan mengatakan bahwa itu sudah selesai. Dia menganggapnya cukup mengesankan. Sekarang setelah dia menebang pohon dan sinar matahari masuk, tempat itu terasa jauh lebih cerah. Dia sulit percaya pemandangan ini berada di ujung neraka. Clay mencatat bahwa kerajaan telah berusaha mereklamasi wilayah ini sejak zaman kuno, namun tampaknya tangan manusia belum pernah menyentuhnya. Yang mencurigakan, dia berpikir bahwa jika tanah bisa direklamasi hanya dengan menebang pohon dan meratakan tanah, maka orang-orang sudah melakukannya sejak lama. Dia bertanya-tanya apakah energi sihir yang padat dan makhluk sihir yang kuat benar-benar satu-satunya alasan orang meninggalkan usaha reklamasi. Clay memutuskan untuk memperlakukan ini sebagai sebuah eksperimen dan meninggalkan struktur itu seperti adanya malam ini untuk melihat apa yang terjadi besok. Clay kembali ke desa dan memperhatikan penduduk desa yang tampak sedang dalam kekacauan. Orang-orang bertanya tentang ladang, kolam, dan kapan terakhir kali melihat seseorang. Clay bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Seorang pria besar mengenalinya sebagai anggota keluarga Grants. Itu adalah Alzam, ayah Kiza. Alzam memberitahu Clay bahwa Kiza belum pulang ke rumah. Dia menjelaskan bahwa di desa mereka ada aturan yang melarang keluar setelah matahari terbenam karena hutan di malam hari berbahaya dan monster dari ujung neraka bisa muncul. Kiza selalu mengikuti aturan itu. Tetapi hari ini bahkan setelah gelap, dia belum pulang. Clay berharap anak itu hanya tertidur di suatu tempat di dalam desa. Clay menyadari bahwa Kiza mungkin telah mengikutinya ke dalam kedalaman hutan. Alzam menyuruh Clay untuk mencari sekitar desa sedikit lebih lama, dan jika Clay menemukan Kiza, segera beritahu dia. Alzam bilang dia akan pergi ke hutan. Clay berkata sepertinya dia perlu memeriksa dan menggunakan sihir deteksi. Sihir deteksi Clay mencakup radius sekitar 2 km. Dia mencatat bahwa Taretas, di sisi lain, bisa merasakan hingga 5 km. Karena jaraknya terbatas, dia memutuskan untuk berlari mengelilingi sambil menjaga sihir tetap aktif. Clay mendeteksi Kiza sekitar 2 km jauhnya dan mengatakan dia menemukannya, tetapi dia juga merasakan reaksi dari monster raksasa tepat di samping Kiza. Clay berteriak agar Kiza tidak bergerak sampai dia sampai di sana. Kiza berada di dalam hutan, bernafas tersengal-sengal dan bersandar di batu. Seekor monster besar seperti beruang bertanduk menjulang di atasnya. Kiza mengenalinya sebagai monster dari tepi neraka dan mengidentifikasinya sebagai beruang merah raksasa. Dia khawatir jika ayahnya datang mencarinya atau jika penduduk desa sampai ke sana mereka akan dalam bahaya. Dia tahu dia harus melarikan diri entah bagaimana dan memperingatkan semua orang agar tidak masuk ke hutan. Beruang merah raksasa itu tampaknya tertidur.
Kiza berpikir dia mungkin bisa melarikan diri dan berusaha menyelinap pergi. Dia tersandung dan jatuh, dan beruang itu segera bangun. Kiza mengutuk saat beruang menyerang. Clay tiba dan berteriak nama Kiza. Beruang itu mengayunkan cakarnya ke Kiza dan membuatnya terlempar. Beruang itu mengayunkan cakarnya ke arah Kiza yang tergeletak di tanah. Clay segera maju dengan pedangnya dan menyabet beruang itu, mendorongnya mundur. Beruang itu bingung dengan serangan Clay. Clay memanggil Kiza. Kiza yang terluka parah dan tergeletak di tanah bertanya mengapa Clay datang dan memanggilnya orang asing. Clay mengatakan bahwa dia datang untuk menemuinya dan sekarang tidak perlu khawatir lagi. Kiza tertawa lemah dan menyebut Clay bodoh, mengatakan bahwa dengan luka seperti itu, dia pasti tidak akan bertahan. Keiza mengakui bahwa dia telah melanggar aturan karena hal yang sepele, dan ini adalah akibat dari tindakannya sendiri. Dia juga menyebut dirinya bodoh. Keiza menjelaskan bahwa mimpinya adalah meninggalkan desa dan menjadi petualang, dan itulah sebabnya dia tidak bisa memahami Clay. Clay tahu tentang dunia luar dan adalah seorang pejuang yang kuat yang bisa menonjol bahkan di ibu kota kerajaan. Namun dia sengaja datang ke desa seperti ini. Clay memiliki semua yang diinginkan Kiza. Di atas itu, tampaknya Clay akan merebut Rita darinya. Kiza berkata dia tidak bisa memaafkan Clay. Dan meskipun begitu, Clay tetap datang menyelamatkannya walaupun Kiza telah memperlakukannya dengan buruk. Kiza berkata dia tidak bisa mengikuti Clay. Clay mulai menggunakan sihir penyembuhan. Kiza merasa bingung. Clay mengatakan bahwa itu adalah teknik penyembuhan yang diajarkan langsung oleh Santo sendiri. Clay memanggil sang ilahi dan memohon agar luka Kiza disembuhkan. Dia mengeluarkan sihir penyembuhan tertinggi dan cahaya terang menyelimuti Kiza. Kiza terkejut. Lukanya benar-benar sembuh. Dia berkata itu tidak mungkin dan tidak percaya. Clay bertanya bagaimana perasaannya dan apakah masih sakit. Kiza mengonfirmasi bahwa tidak lagi sakit dan lukanya telah sembuh. Dia berteriak bahwa Clay benar-benar gila dan dia pikir akan mati. Clay bertanya apakah tidak baik jika dia tidak mati. Kiza mengakui bahwa itu benar. Kiza bertanya mengapa Clay melakukan semua ini untuknya meskipun Kiza membencinya. Clay berkata bahwa itu sebenarnya tidak penting dan bertanya apakah itu hanya sedikit cemburu yang manis. Kiza terkejut bahwa Clay telah memahami perasaannya. Clay memberitahunya bahwa pada akhirnya dia lebih tua dari Kiza. Dia menyuruh Kiza untuk cepat kembali karena semua orang khawatir tentangnya. Kiza mengangguk. Mereka kembali ke desa di mana penduduk desa melihat mereka dan memanggil Kiza, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Alzam bergegas mendekat dan memanggil nama Kiza. Kiza memanggil ayahnya. Alzam berteriak kepada Kiza memanggilnya bodoh dan menanyakan berapa kali dia sudah bilang jangan masuk ke hutan sendirian. Lalu menarik Kiza sambil memarahinya. Alzam lalu berbalik ke Clay, mengucapkan terima kasih dan berkata berkat Clay, anaknya telah kembali dengan selamat. Clay berkata itu tidak apa-apa dan dia hanya senang bisa menyelamatkannya. Kiza memberitahu penduduk desa bahwa Clay telah mengalahkan seekor beruang merah raksasa yang tersesat dari Hell's Edge. Warga desa terkejut, mengatakan bahwa bahkan tim petualang berpengalaman pun tidak bisa mengalahkan beruang merah dari tepi neraka. Mereka bertanya apakah Clay juga mengambil batu sihirnya dan dia mengonfirmasi bahwa dia memang melakukannya. Warga desa terkejut dengan ukuran batu magis itu. Mereka mengatakan belum pernah melihat yang sebesar ini. Alzam menjelaskan bahwa ini adalah berkah besar karena setiap kali monster liar dari Hell's Edge muncul, masuk ke hutan dilarang sampai monster itu dibunuh, yang berarti mereka tidak bisa berburu atau mengumpulkan sumber daya. Tapi kali ini, Clay yang menurunkannya. Alzam menyatakan bahwa mereka harus mengadakan pesta perayaan malam itu untuk berterima kasih kepada Clay karena telah menyelamatkan Kiza. Warga desa bersorak-sorai. Clay tertawa, terbawa suasana. Di bawah istana kerajaan, sosok berbalut jubah berjalan melewati lorong bawah tanah yang gelap. Sosok itu menemukan apa yang mereka cari, mayat raksasa berantai dari Raja Iblis. Tokoh itu berkomentar bahwa bahkan setelah mati, kehadiran Raja Iblis
yang luar biasa masih mengelilinginya. Figur berbalut itu memberitahu Raja Iblis untuk menyerahkan sisanya kepada mereka, berjanji akan mewujudkan ambisi Raja Iblis. Kemudian, figur itu menyatakan bahwa mereka pasti akan menghukum pahlawan terkutuk itu. Pesta perayaan sedang berlangsung. Keeza memberitahu Clay bahwa kepala desa ingin berbicara dengannya. Clay pergi menemui kepala desa. Kepala desa mengucapkan terima kasih kepada Clay karena telah menyelamatkan Keeza dan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Clay berkata seharusnya dia yang berterima kasih karena dia bersyukur mereka mengizinkannya tinggal meskipun hanya sementara. Kepala desa memberitahu Clay bahwa jika ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu, dia harus memberitahu kapan saja. Clay mengucapkan terima kasih. Keeza berdiri di dekatnya. Diam saja. Keeza mendekati Clay dan mengucapkan terima kasih atas hari itu, mengatakan bahwa dia hanya bisa kembali hidup berkat Clay. Clay memperhatikan bahwa Keeza berperilaku sangat sopan. Keeza menjelaskan bahwa menjadi petualang adalah mimpinya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan atau koneksi yang dibutuhkan untuk meninggalkan desa. Dia mengaku iri pada Clay karena berasal dari luar. Keeza gugup tersandung kata-katanya. Keeza bertanya kepada Clay apakah dia bisa mengajarinya cara bertarung. Dia memanggil Clay kakak. Clay terkejut dengan gelar itu. Dia teringat bagaimana Sage dan yang lainnya pernah melihat potensi dalam dirinya dan mengajarinya. Clay berpikir bahwa sekarang giliran dia. Rita bertanya apakah Clay telah menerima Keeza sebagai murid. Clay mengonfirmasi hal itu tetapi mengatakan dia hanya akan mengajar Keeza saat dia sedang tidak sibuk. Dia menjelaskan bahwa pasti ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari Keeza jika dia hanya tinggal di desa. Jadi dia akan mengajarinya apa yang bisa dalam batas kemampuannya. Rita bertanya apakah Clay tidak terlalu sibuk. Clay berkata dia tidak akan melatih Keeza secara intensif setiap hari. Dan itu akan dilakukan saat dia sedang bekerja merebut kembali Hell's Edge. Dia menambahkan bahwa pada dasarnya ayah Keeza, Alzam, lah yang akan membuat Keeza berlatih dengan benar. Keeza berteriak ya dengan semangat. Keeza bertanya kepada Clay mengapa dia ingin merebut kembali Hell's Edge, sesuatu yang belum pernah dia tanyakan sebelumnya. Clay berkata bahwa jika dia berhasil merebut kembali tanah itu, dia ingin mengundang teman-temannya. Dia pikir Hell's Edge adalah tempat di mana semua orang akan merasa paling nyaman. Keeza dan Rita bingung, berkomentar bahwa teman-teman Clay cukup aneh. Clay berkata, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membalas jasa rekan-rekannya adalah seperti ini. Keeza mengatakan dia ingin bertemu dengan rekan-rekan Clay, karena dia yakin mereka pasti bukan orang biasa. Clay tertawa dan berkata Keeza pasti akan terkejut. Keesokan harinya Clay masuk ke dalam Hell's Edge. Dia tiba di area tempat dia menebang pohon hari sebelumnya tetapi tidak bisa menemukannya. Dia bertanya-tanya apakah dia telah mengambil jalur yang salah karena seharusnya di sekitar sana. Clay terkejut saat melihat pohon-pohon yang dia tebang telah tumbuh kembali hanya dalam satu malam. Dia bisa melihat sisa-sisa gubuk yang dia bangun sehari sebelumnya sekarang terselubung oleh pohon-pohon besar. Dia menyadari bahwa inilah alasan mengapa semua orang menyerah untuk merebut kembali tanah itu. Clay memeriksa tanah dan menemukan bahwa bukan hanya energi magis yang melayang di udara. Tanah itu sendiri menyimpan energi magis yang sangat besar dan tanaman tumbuh dengan memanfaatkannya. Dia berpikir bahwa sihir yang cukup kuat untuk menumbuhkan pohon raksasa dalam semalam sangat menakutkan dan bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan tentang itu. Clay teringat sesuatu dari perjalanannya bersama Partai Pahlawan. Sage telah menyuntikkan sihirnya ke ladang yang tandus sebagai nutrisi karena tanaman tidak akan tumbuh. Clay berpikir bahwa jika menyerap sihir dari tanah membuat tanaman tumbuh, maka melakukan kebalikannya. Menyerap sihir berarti tanaman tidak akan tumbuh di tanah yang buruk. Clay memutuskan untuk mencobanya dan mengucapkan mantra untuk menyerap sihir dari tanah. 3 hari kemudian dia masih berusaha menyelesaikan masalah itu. Dia berencana membalik efek sihir yang dulu digunakan Teratus dan juga membutuhkan sihir yang akan menghabiskan sihir yang dia serap. Alzam memanggil Clay di dalam perbatasan neraka.
Dia memberitahu Clay bahwa dia telah mendengar tentang proyek reklamasi dari Chiesa dan bertanya apakah ada yang bisa dia bantu untuk membalas budi kepada Clay. Clay senang mendengar itu dan berkata bahwa di desa hampir tidak ada orang selain Alzam yang bisa masuk ke Hell's Edge, jadi dia berharap bisa membawa lebih banyak orang. Alzam menyuruh Clay untuk menunjukkan jalannya. Alzam diam-diam berpikir bahwa dia tidak ingin mengkritik orang yang menyelamatkan anaknya. Tetapi Hell's Edge bukanlah tanah yang bisa diurus oleh satu orang. Dia tampak sangat percaya diri dengan kemampuan Clay dan meskipun Alzam memperingatkan dia, kemungkinan besar Clay tidak akan mendengarkan. Alzam berpikir dia akan mengikuti Clay sampai Clay menyerah dengan sendirinya. Dia meminta maaf kepada Clay karena merepotkan datang. Tetapi Clay menunjukkan sebuah rumah lengkap dan mengatakan bahwa rumah itu sudah selesai. Alzam benar-benar terkejut. Dia memberitahu Clay untuk menunggu, mengatakan bahwa meskipun Clay membangun rumah yang indah, pohon-pohon di ujung neraka akan tumbuh kembali segera setelah dipotong. Clay mengakui bahwa gubuk yang dia bangun sebagai percobaan memang gagal dan memang menyusahkan. Tetapi dia mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan masalah itu dan menawarkan untuk menunjukkan kepada Alzam bagaimana cara kerjanya. Clay menebang pohon dan membersihkan tanah untuk membuat area terbuka. Kemudian dia menempatkan dua mantra bertumpuk di atas tanah. Clay menjelaskan bahwa mantra bagian bawah menyerap sihir dari tanah dan yang bagian atas adalah mantra yang paling banyak mengonsumsi sihir yang bisa dia gunakan. Sihir yang diserap oleh mantra bagian bawah terus-menerus dikonsumsi oleh mantra bagian atas dengan menguras sihir yang tersimpan di tanah. Pohon-pohon tidak akan tumbuh secara abnormal lagi. Dia memberitahu Alzam bahwa itu hanyalah sebuah ide. Clay mengaktifkan mantra dan sebuah pilar energi besar meletus dari tanah. Alzam terdiam. Clay berkata yang tersisa hanyalah menunggu sampai sihir benar-benar habis. Clay menunjukkan kepada Alzam bahwa dia telah mengamati proses tersebut selama beberapa hari dan memastikan bahwa pohon-pohon tidak tumbuh kembali lagi. Dia kemudian membangun rumah di tanah yang dia peroleh dengan cara itu. Alzam tidak percaya dan berkata bahwa mengatasi rintangan terbesar dalam reklamasi tanah dengan kekerasan seperti itu adalah hal yang gila. Alzam menerima tawaran Clay untuk minum teh dan berkata lain kali dia akan membawa anggur untuk merayakan rumah baru itu. Clay mengatakan dia juga percaya diri tentang interiornya. Alzam tiba-tiba merasakan sesuatu dan menarik senjatanya. Dia memberitahu Clay bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Clay mengatakan bahwa dia tahu dan bahwa makhluk itu sudah ada di sana selama sekitar seminggu. Dia bilang belum mencoba melakukan apa-apa, jadi dia membiarkannya. Alzam bertanya apakah itu benar-benar baik-baik saja. Clay berkata bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan menanganinya sendiri. Alzam tertawa dan berkata itu benar-benar menakutkan. Seekor makhluk melarikan diri melalui hutan, itu bertanya-tanya siapa manusia itu. Mereka berpikir bahwa jika Clay mengancam wilayah mereka, mereka tidak punya pilihan selain melawan. Di Akademi Magi Kerajaan di Gedung Guru, Teratas sedang di kamarnya. Flora bersamanya dan menyebutkan bahwa ada penyusup. Teratas bertanya apa maksudnya. Flora menjelaskan bahwa 4 hari yang lalu seseorang menyusup ke ruang bawah tanah istana kerajaan. Tidak ada yang dicuri. Dia mencatat bahwa brankas bawah tanah istana menyimpan alat sihir khusus dan jika ada alasan untuk menyusup, mungkin targetnya adalah mayat Raja Iblis. Namun, dia mengatakan bahwa mayat itu hanya biasa saja tanpa sihir dan hanya mempertahankan bentuknya karena mereka telah menaruh mantra penghentian waktu di atasnya. Dia menduga mungkin ada sesuatu yang berharga di dalamnya untuk pencuri. Teratas berkata bahwa jika mayat itu akan digunakan untuk sesuatu, dia lebih memilih membakarnya saja. Tapi dia menambahkan bahwa jika mereka menyarankan itu, Conrad akan mulai meragukan pencapaian UK lagi. Flora bertanya, apakah Teratas ingin membakarnya untuk menyembunyikan sesuatu? Flora berkata dia sudah cukup. Mereka akhirnya mengalahkan Raja Iblis dan mendapatkan perdamaian dunia. Jadi dia bertanya mengapa konflik akan dimulai lagi. Dia mengeluh bahwa gereja memaksanya untuk menikahi Uke dan bahwa bahkan dia telah menjadi alat dalam pernikahan politik.
teratas menunjukkan bahwa meskipun mereka menyebutnya perdamaian dunia, itu hanya perang melawan iblis yang telah berakhir. Dia berkata bahwa jika membuka buku sejarah, yang berikutnya adalah perang antar manusia. Manusia tidak bisa lepas dari pertempuran. Flora bilang dia lelah dengan semua ini. Dia memikirkan Clay dan berkata bahwa dia ingin menemuinya. Clay sedang berlatih dengan Kiza dalam seni pedang. Kiza berkomentar bahwa keterampilannya mulai membaik dan dia merasa akhirnya mulai menguasainya. Clay terlihat sedikit ragu meskipun begitu. Kiza bertanya kepada Clay apakah benar dia akan meninggalkan rumah Grants dan tinggal di ujung neraka. Dia memohon agar Clay tetap tinggal di desa sedikit lebih lama. Clay memberitahu Kiza bahwa meskipun dia mengatakan telah berhasil membangun rumah dengan aman, dia tidak bisa terus bergantung pada semua orang selamanya. Dia memberitahu Kiza untuk terus berlatih meskipun Clay tidak ada di sana, dan bahwa dia ingin belajar langsung dari Clay. Kiza berkata bahwa saat dia kembali ke desa nanti, dia akan memeriksa hasil latihan Kiza dan bahwa Kiza bisa bertanya tentang apa saja yang tidak dia mengerti. Rumah Clay di Hell's Edge diperlihatkan. Clay duduk di kursi di dalam rumah. Setelah menata perabotan, akhirnya mulai terlihat seperti rumah yang nyata. Clay mencatat bahwa dia telah membuat hampir semua perabot yang bisa dibuat dari pohon-pohon di ujung neraka. Dia bilang sudah saatnya dia menyiapkan hal-hal seperti tempat tidur juga, karena dia tidak bisa terus-menerus meletakkan kantong tidur di atas tempat tidur. Dia ingin memastikan makanannya dengan swadaya, membangun rumah tempat semua orang bisa tinggal, membuat rumahnya lebih nyaman, dan mungkin bahkan membangun pemandian air panas outdoor. Dia mengatakan dia bersyukur kepada orang-orang yang membuat aturan dulu. Clay menganggap bahwa diizinkan untuk merebut kembali seluruh hutan sesuka hati adalah kesempatan berharga. Tetapi dia mencatat ada satu masalah. Perjalanan bolak-balik antara desa dan tempatnya sulit. Dia ingin melatih Kiza secara pribadi tetapi bolak-balik melalui hutan setiap hari antara ujung neraka dan desa akan sangat melelahkan. Clay berpikir jika ada jalan yang aman melalui hutan menuju tepi neraka, dia bisa bepergian dengan mudah dan Kiza bisa datang ke rumahnya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah mungkin dia harus membangunnya sendiri. Dia memikirkan tentang jalan utama. Clay memutuskan bahwa karena dia berencana berkonsultasi dengan seseorang tentang pembelian tempat tidur dan benih tanaman, dia akan menanyakan semuanya sekaligus kepada pedagang itu. Dia mengunjungi Grants, yang berkomentar bahwa Clay telah memunculkan ide luar biasa lainnya. Sebuah jalan melalui hutan. Clay menjelaskan bahwa dia ingin membersihkan sebagian hutan dan membangun jalan beraspal lurus yang membentang dari desa ke ujung neraka. Dia mengakui bahwa hutan adalah tempat penting bagi penduduk desa Amil untuk berburu dan mengumpulkan sumber daya. Grants mengatakan bahwa dia pribadi tidak melihat masalah dengan itu dan menyarankan mereka untuk bertanya kepada kepala desa keesokan harinya jika mereka bisa mendapatkan izin dari dia. Grants menambahkan bahwa Rita tampak sedikit sedih akhir-akhir ini dan jika dia bisa dengan mudah mengunjungi Clay, mungkin dia akan bahagia. Rita terkejut oleh komentar ayahnya. Clay bertanya kepada Rita apakah itu benar. Rita ragu dan mengatakan bahwa sejak Clay datang, suasana menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Dia bertanya apakah dia bisa pergi mengunjungi Clay setelah jalan selesai dibangun. Clay berkata tentu saja dan memberitahunya bahwa dia berencana menempatkan alat ajaib di sepanjang jalan yang akan menolak monster, sehingga cukup aman baginya untuk datang sendiri. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan bahwa meskipun begitu, dia pikir akan lebih baik jika dia datang bersama pria yang bisa bertarung. Misalnya Kiza. Rita mencatat bahwa Kiza akhir-akhir ini berlatih sangat keras dan mungkin dia benar-benar bisa diandalkan. Clay diam-diam memberi semangat kepada Kiza. Keesokan harinya Clay pergi menemui kepala desa dan mengusulkan pembangunan jalan melalui hutan. Kepala desa terkejut tetapi mengatakan tidak ada masalah sama sekali. Dia mengungkapkan bahwa dulu ada sisa-sisa jalan yang dibangun di zaman kuno di hutan itu. Dia memberitahu Clay bahwa jika dia akan membuat jalan, tempat itu akan sempurna dan pemburu serta penjaga hutan tahu lokasi pastinya. Clay memutuskan agar Alzam ikut serta dengannya. Clay mengucapkan terima kasih kepada kepala desa.
Kepala desa mengatakan tidak perlu berterima kasih dan bahwa dia benar-benar berterima kasih. Karena Clay tidak hanya dengan baik hati menyetujui, tetapi juga memberinya informasi yang berguna. Dia menjelaskan bahwa desa Emil awalnya didirikan oleh sebuah kelompok penjelajah maju yang bertujuan untuk merebut kembali Hell's Edge. Sebagai keturunan dari para penjelajah itu, kepala desa mengatakan mereka ingin mendukung Clay dalam usaha mewujudkan mimpi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Clay terharu dan mengucapkan terima kasih. Kemudian dia masuk ke dalam hutan bersama Alzam yang menunjukkan sisa-sisa jalan batu yang runtuh. Clay bertanya berapa tahun yang lalu jalan itu dibuat. Alzam berkata dia tidak tahu dan bahwa saat pertama kali menjelajah hutan ini, kondisinya sudah seperti ini. Dia menduga mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Clay mencatat bahwa dibandingkan dengan bagian lain dari hutan, tempat ini lebih terbuka dan jauh lebih mudah dilalui. Dia mengatakan ada dua hal yang harus mereka lakukan. Menebang pohon dan memasang jalan batu baru, sama seperti saat mereka membangun rumah. Dia menambahkan bahwa karena ini bukan ujung neraka, semuanya jauh lebih mudah. Dia menyuruh Alzam segera memulai. Clay menggunakan pemotong angin untuk memotong pohon dan ledakan bumi untuk menghancurkan batu dan kerikil. Lalu dia menggunakan penekan tanah untuk meratakan dan memadatkan tanahnya. Alzam terkejut dan berkata bahwa jalan ini sudah bisa digunakan seperti ini. Clay berpikir mungkin lebih baik menempatkan paving batu setelah dia selesai membersihkan seluruh jalan. Clay memberitahu Alzam untuk terus membersihkan jalan lama sampai mereka mencapai ujung neraka. Alzam bertanya apakah Clay berencana menyelesaikan semuanya hari itu. Clay mengonfirmasi dan memintanya untuk menunjukkan jalannya. Mereka melanjutkan pekerjaan dan akhirnya menyelesaikan jalan berlapis batu yang membentang melalui hutan hingga ke rumah Clay di tepi neraka. Dan Clay meminta maaf kepada Alzam karena telah membuatnya menunggu begitu lama. Alzam bilang tidak apa-apa karena dia bisa melihat sesuatu yang menarik. Clay berkata bahwa dengan jalan ini, Kiza bisa datang ke tempatnya sendiri dan itu akan membuat pelatihannya jauh lebih mudah. Alzam setuju bahwa Kiza sudah lama ingin datang dan pasti akan senang. Clay mengatakan bahwa kemajuan Kiza lebih cepat dari yang dia perkirakan. Mungkin karena latihan mandirinya sendiri dan dia berpikir mungkin sudah saatnya Kiza melanjutkan ke tahap pelatihan berikutnya. Kemudian Clay memberitahu Alzam bahwa ada sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya. Clay bertanya kepada Alzam apakah ada yang memeriksa benih kemampuan Kiza. Alzam bingung dan mengulangi pertanyaannya. Clay menjelaskan bahwa jika Kiza benar-benar ingin menjadi petualang yang sukses, dia perlu mengetahui benih bakatnya. Jika tidak, dia mungkin menghabiskan seluruh hidupnya melewatkan peluang. Alzam mengatakan mereka belum pernah memeriksanya dan dia pikir tidak ada penduduk desa yang pernah memeriksanya juga. Dia menjelaskan bahwa memeriksa biji keterampilan hanya bisa dilakukan dengan alat ajaib milik gereja dan di wilayah mereka satu-satunya gereja berada di ibu kota provinsi, itu jauh dan merepotkan. Biaya perjalanan juga tidak murah. Dia mengaku bahwa bahkan dia sendiri tidak tahu tentang biji keterampilannya sampai dia bertemu dengan semua orang. Clay menawarkan untuk memeriksa biji keterampilan Kiza sendiri. Alzam bertanya apakah maksudnya membawanya ke ibu kota provinsi. Clay berkata tidak dan memberitahu Alzam bahwa dia akan membuat alat sihir yang memeriksa biji keterampilan. Alzam terkejut. Clay menjelaskan bahwa memang alat untuk memeriksa biji keahlian hanya diizinkan dimiliki oleh gereja dan metode pembuatannya adalah rahasia yang dilindungi negara. Tetapi gurunya tahu cara membuatnya, jadi dia juga bisa membuatnya. Alzam berkomentar bahwa dia tidak akan lagi repot bereaksi terhadap kejutan Clay dan bertanya apa yang tidak bisa dilakukan Clay. Dia memastikan alat sihir itu pasti sudah siap besok. Clay berkata bahwa karena mereka melakukan ini. Dia bertanya, apakah Alzam juga ingin memeriksa biji keterampilannya? Alzam mengatakan dia juga bisa memeriksanya. Clay menyarankan jika ada orang lain di desa yang ingin diuji. Dia akan memeriksa semuanya sekaligus dan meminta Alzam untuk mengumpulkannya. Alzam setuju dan bilang dia harus cepat pulang sebelum melewati waktu batas. Clay memintanya untuk menunggu sebentar. Clay menempatkan lampu ajaib bercahaya di sepanjang jalan melalui hutan. Alzam mencatat bahwa meskipun sekarang ada jalan kembali melalui hutan,
malam hari tetap berbahaya. Dia mengatakan lampu-lampu itu luar biasa dan dia berterima kasih. Tapi bercanda bahwa jalan itu terlalu romantis untuk jalan malam dan bertanya apakah Clay sedang mencoba menggoda dia. Clay menawarkan untuk menemaninya dan mengantar pulang. Alzam terkagum-kagum bahwa dalam satu hari Clay telah membersihkan jalan melalui hutan. Bisa menggunakan sihir seperti itu, dan bahkan bisa menciptakan alat sihir untuk memeriksa benih keahlian. Dia bertanya kepada Clay, siapa sebenarnya dia? Clay tersenyum dan berkata bahwa dia hanyalah warga desa biasa yang datang ke sini bermimpi merebut kembali tepi neraka. Alza menatapnya dengan tatapan yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya keesokan harinya. Clay mencatat bahwa dia telah memberitahu Alzam untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin diuji. Tetapi seluruh desa telah hadir. Alzam meminta maaf kepada Clay, menjelaskan bahwa ketika dia memberitahu warga desa bahwa mereka bisa memeriksa benih keterampilan mereka secara gratis. Semua orang berkumpul. Clay mengatakan dia tidak menyangka seluruh desa akan datang. Salah satu warga desa berkata bahwa tentu saja mereka datang karena gratis dan mengetahui jenis benih keterampilan yang dimiliki terdengar menarik. Clay bertanya kepada warga desa apa itu pemeriksa benih keterampilan. Dia berkata bahwa dia sudah membuatnya dan membawanya. Dia mengangkat sesuatu yang tampak seperti plat logam. Alza memandangnya dan berkomentar bahwa itu hanya terlihat seperti plat logam. Clay menjelaskan bahwa dia telah menutupi dasar sihir dengan mitril dan menambahkan lingkaran sihir ekstra untuk menampilkan hasilnya. Alza mengatakan tidak perlu menjelaskan mekanismenya karena dia tetap tidak akan memahaminya. Kepala desa maju dan bertanya apakah dia bisa menjadi yang pertama mencobanya. Clay menyuruhnya meletakkan satu tangan di atas piring itu. Setelah sekitar 30 detik, benih keterampilannya akan muncul. Kepala desa meletakkan tangannya di atas piring dan terkejut. Clay bertanya apakah pemeriksa benih keahlian di gereja bekerja dengan cara yang sama. Kepala desa menjelaskan bahwa di gereja hanya pendeta yang bisa melihat hasilnya. Clay mengatakan bahwa alatnya dirancang sedemikian rupa sehingga hanya orang yang sedang diuji yang bisa melihat hasilnya sendiri. Dia menyarankan agar penduduk desa tidak terlalu banyak membicarakan biji keterampilan mereka karena orang jahat bisa memanfaatkannya. Atau bangsawan dan gereja bisa memaksa mereka bergabung. Kepala desa setuju, mengatakan bahwa dia pernah mendengar cerita seperti itu, dan menyebutkan bahwa seorang gadis kecil yang memiliki benih keterampilan santo diambil paksa oleh gereja. Kepala desa mengatakan dia mengerti dan akan memperingatkan penduduk desa sendiri. Clay memintanya untuk melakukannya. Hasil dari kepala desa muncul di piring. Benih keterampilannya adalah pemimpin. Kepala desa terkejut. Clay memberitahunya bahwa benih keahlian pemimpin adalah benih langka dan itu adalah yang bagus. Dia mengatakan bahwa itu cocok dengan posisi seperti kepala desa dengan sempurna. Kepala desa berkata bahwa dia belum pernah mendengar tentang benih itu sebelumnya. Clay menjelaskan bahwa biji pemimpin juga cocok untuk komandan tentara, dan jika gereja menilai bahwa kepala desa memilikinya, dia akan menerima tawaran terus-menerus dari bangsawan dan militer. Dia menambahkan bahwa tentu saja itu tidak akan terjadi pada seorang wali kota dalam situasi saat ini. Kepala desa berkomentar bahwa aneh bahwa tubuh tua seperti dia memiliki benih keterampilan yang begitu hebat. Clay bertanya, apakah dia tidak berharap dia tahu ini saat masih muda? Kepala desa berkata tidak, dan jika dia tahu, mungkin sekarang dia akan menjalani hidup yang jauh lebih ceroboh, tapi sekarang dia bisa melihatnya secara positif. Seolah-olah dia memang cocok menjadi wali kota desa sejak awal. Clay berkata dia mengerti. Kepala desa berkata kepada Clay untuk tidak khawatir dan bahwa itu adalah pertanyaan yang tidak sensitif dari dia. Clay meminta maaf tetapi kepala desa mengangkat tangannya untuk mengabaikannya. Kepala desa berkata bahwa apa yang dikatakan Clay hanyalah omong kosong seorang pria tua seperti dia, tetapi memberi kesempatan kepada pemuda desa untuk mendapatkan harapan dan potensi, berarti dia benar-benar bersyukur dari lubuk hatinya. Clay berpikir bahwa seperti yang diduga, alasan desa perbatasan yang keras ini tetap bertahan, mungkin karena sang kepala desa
Dia berpikir mungkin memang karakter kepala desa yang memungkinkan bibit pemimpin bersemayam di dalam dirinya. Clay lalu memanggil semua orang untuk berbaris satu persatu. Warga desa mulai mengikuti ujian dan dengan semangat berbagi hasilnya satu sama lain. Seorang pria mendapatkan gelar juru masak dan bertanya apakah itu berarti dia pandai memasak. Meskipun dia mengatakan bahwa dia selalu menyerahkan urusan memasak kepada istrinya, laki-laki lain mendapatkan guru. Dan orang-orang menggoda dia mengatakan itu tidak cocok. Meskipun mereka mengakui dia bisa membaca dan menulis dengan baik serta pandai mengajar. Hasil Grants muncul dan orang-orang mengatakan dia juga luar biasa dan jika dia bergabung dengan tentara, dia akan mendapatkan posisi penting dengan benihnya. Grants mendapatkan negosiator dan bertanya-tanya apakah itu berarti dia pandai bernegosiasi. Mencatat bahwa dia sebenarnya tidak pernah benar-benar berdebat selama urusan bisnis. Clay menyadari bahwa penduduk desa dengan mudah menunjukkan benih keahlian mereka meskipun dia sudah memperingatkan. Alzam mendapatkan hasilnya. Guardian Warrior, dia bertanya kepada Clay apa artinya itu. Clay menjelaskan bahwa Guardian Warrior adalah benih yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa Alzam sudah lebih kuat dari kebanyakan petualang. Jadi dia mengira dia akan memiliki benih keterampilan bertarung dengan Guardian Warrior. Alzam bisa secara alami menguasai teknik aura tempur dan bahkan sihir pertahanan. Alzam terkejut bahwa dia bisa menggunakan sihir. Alzam berkata bahwa karena dia bekerja sebagai penjaga, nama Guardian Warrior tidak buruk. Clay memperhatikan bahwa semua orang tampak bahagia dan berkomentar bahwa itu bagus. Karena upacara penentuan benih keterampilan yang sebenarnya biasanya memiliki suasana yang sangat tegang, dia teringat bahwa dia pernah menghadirinya beberapa kali karena mereka sering mengundang pahlawan Yuk sebagai semacam jimat keberuntungan. Orang tua akan memohon kepada pahlawan agar datang. Percaya bahwa jika pahlawan mengawasi mereka, anak mereka akan mendapatkan benih keterampilan yang luar biasa. Clay teringat bahwa jika seseorang mendapatkan biji keterampilan yang dianggap buruk seperti kesabaran atau menggali lubang, itu diperlakukan seperti akhir dunia, terutama di kalangan bangsawan. Terkadang seorang anak yang diharapkan tinggi oleh ayahnya kehilangan hak warisnya di saat itu juga. Clay merasa itu terlalu keras dan bahwa biji keterampilan hanyalah cara untuk memahami bakat seseorang. Dia percaya mereka harus diperlakukan lebih santai, seperti yang dilakukan orang-orang desa ini terhadap mereka. Alzam tertawa dan berkata bahwa mereka sebenarnya tidak benar-benar memahami arti dari biji keterampilan itu. Kiza lalu memanggil Clay dan berkata bahwa akhirnya giliran dia dan Rita. Kiza sangat bersemangat sementara Rita mengatakan dia tidak terlalu tertarik, tetapi ayahnya berkata bahwa karena mereka punya kesempatan lebih baik mencoba. Clay memberitahu mereka berdua bahwa mereka adalah yang terakhir dan meminta mereka meletakkan tangan di atas piring dan menunggu. Dia tadi melihat sesuatu yang aneh tentang Rita tapi menganggapnya hanya imajinasinya. Kiza dan Rita sama-sama meletakkan tangan mereka di atas piring. Hasil Rita adalah pembuat alat sihir tingkat lanjut. Hasil Kiza adalah satria sihir. Kiza bereaksi dengan terkejut. Rita memberitahu Clay bahwa dia belum pernah membuat alat sihir sebelumnya. Kiza bertanya kepada Clay apa itu ksatria sihir dan apakah itu benih keterampilan yang bagus. Kiza memanggil Clay yang tampak sedang melamun. Clay tersadar dan meminta maaf. Dia menyuruh mereka memulai dengan Kiza. Dia menjelaskan bahwa ksatria sihir adalah benih keterampilan yang lebih tinggi dari pendekar sihir dan bahwa itu luar biasa. Benih keterampilan tingkat lebih tinggi. Dia menjelaskan bahwa pendekar pedang sihir adalah gabungan dari benih keterampilan pendekar pedang dan penyihir. Dan bahwa keduanya memiliki versi tingkat lebih tinggi yang disebut pendekar pedang hebat dan penyihir hebat. Ksatria sihir adalah gabungan dari pendekar pedang hebat dan penyihir hebat. Clay mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat yang seperti itu. Kiza bilang dia tidak mengerti detailnya tapi bertanya apakah itu berarti dia adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Clay berpikir bahwa jika seorang satria sihir muncul di ibu kota kerajaan,
itu akan menyebabkan keributan besar dan bahwa benih keterampilan yang begitu langka bahkan bisa mengarah pada menjadi komandan kesatria. Clay memutuskan untuk tidak memberitahu Kiza semua itu. Dia berpikir jika dia melakukannya, Kiza mungkin terlalu bersemangat dan mengabaikan latihannya. Mengenai Rita, Clay mencatat bahwa keahlian pembuat alat sihir tingkat lanjutnya jelas merupakan benih keterampilan tingkat lebih tinggi daripada pembuat alat sihir hanya dari namanya. Dia mengatakan bahwa pembuat alat sihir bisa mempelajari berbagai keterampilan termasuk pembuatan lingkaran sihir, meracik ramuan sihir, alkimia, pembuatan alat sihir, dan lain-lain. Rita bertanya, apakah itu berarti dia memiliki bakat untuk membuat alat sihir? Clay mengonfirmasi bahwa itu pasti bagian dari bakatnya. Clay menyarankan jika mereka ingin memanfaatkan benih Rita sebagai pekerjaan, Rita bisa membuat alat sihir dan Grant bisa menjualnya. Rita berkata bahwa membuat alat sihir sama sekali tidak terasa nyata baginya. Clay menawarkan untuk mengajarinya dasar-dasar karena dia juga bisa membuat alat sihir. Rita terkejut. Dia berhenti sejenak, lalu menolaknya, mengatakan tidak apa-apa dan bahwa dia akan tetap seperti dia sekarang. Clay berkata tentu saja dia tidak akan memaksanya. Clay kemudian berkata bahwa dia harus memikirkan kembali rencana pelatihan Kiza. Menambahkan bahwa mereka harus memasukkan pelatihan bukan hanya pedang tetapi juga pelatihan sihir. Kiza sangat bersemangat dan bertanya apakah dia benar-benar bisa menggunakan sihir. Berteriak bahwa dia ingin mencobanya. Kiza berlari untuk memberitahu ayahnya bahwa dia mungkin akan menjadi penyihir. Rita diam saja sambil memperhatikan mereka. Clay berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh. Benih keterampilan di desa ini terlalu bagus. Dia mencatat bahwa selalu dikatakan bahwa jenis benih keterampilan tergantung sepenuhnya pada keberuntungan dan biasanya tidak mungkin seluruh desa memiliki benih keterampilan yang baik. Rita, Kiza, wali kota, Grant, dan Alzam semuanya memiliki benih yang sangat luar biasa dan bahkan warga desa lainnya memiliki benih keterampilan yang akan sangat dicari di ibu kota kerajaan. Clay bertanya-tanya apakah ada kondisi tertentu yang tidak disadari oleh penduduk desa pria ini yang harus dipenuhi. Alzam bercanda bahwa jika dia tahu ini saat muda, dia akan berada di ibu kota kerajaan, membuat keberuntungan dan memiliki mansion besar. Clay menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Clay berpikir bahwa terlepas dari alasannya, fakta bahwa begitu banyak orang berbakat terkubur di daerah terpencil ini mungkin merupakan informasi yang sangat penting. Dia memutuskan bahwa dia akan segera mengirim surat dan sebaiknya berkonsultasi juga dengan Yuk. Dia teringat bahwa karena Yuk telah jauh dari negara selama perang untuk mengalahkan Raja Iblis, Pangeran kedua mendapatkan dukungan yang lebih sedikit dari para bangsawan dibandingkan pangeran pertama. Clay berpikir bahwa jika pangeran akan memerintah negara di masa depan, semakin mampu orang-orang yang dimilikinya, semakin baik. Dia memikirkan pangeran kedua Yuk Vargas Altonia dan percaya bahwa jika itu dia akan menangani masalah ini tanpa keberpihakan atau diskriminasi. Kiza berkomentar bahwa Clay kembali memikirkan banyak hal dan bertanya apakah dia sedang merencanakan sesuatu yang besar lagi. Alzam berkata bahwa Kiza sangat beruntung telah menemukan guru yang begitu baik, menggambarkan Clay sebagai sosok yang kuat dan baik hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Dia menambahkan bahwa sepertinya Clay tidak akan tetap menjadi guru yang baik selamanya. Beberapa hari kemudian di tepi neraka, Clay berkata bahwa sebelum melanjutkan pengembangan di sana, ada satu misteri yang ingin dia pecahkan. Dia mengingat beruang merah raksasa yang menyerang Kiza dan bertanya-tanya mengapa itu keluar dari tepi neraka. Dia menjelaskan bahwa monster di pinggiran neraka bergantung pada energi magis yang padat di sana sebagai sumber kehidupan mereka, sehingga mereka jarang meninggalkannya. Ketika dia bertanya kepada penduduk desa, mereka mengatakan kadang-kadang melihat goblin yang menyimpang dari kelompoknya. Tetapi ini adalah kali pertama monster kuat seperti beruang merah muncul di luar tepi neraka. Clay menyimpulkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada sekarang sedang terjadi di dalam Hell's Edge. Clay teringat bahwa jika saat itu dia sedikit terlambat menemukan Kiza,
semuanya akan terlambat. Dia berkata bahwa dia hampir berhasil membuka jalur baru, dan agar hal seperti itu tidak terjadi lagi, dia harus menemukan penyebab gangguan tersebut. Clay sedang menembus tepi neraka dengan pedangnya, melawan monster yang lebih dalam di dalamnya. Dia mendirikan tenda dan mencatat bahwa seharusnya di sekitar sana, dia berkata dia merasa sudah masuk sangat dalam, tetapi masih belum bisa memahami sepenuhnya cakupan dari Hell's Edge. Dia sedang memasak daging monster di atas api. Clay melihat cahaya muncul di antara batu-batu itu. Sebuah ledakan energi gelap yang besar meletus dari celah di tebing batu. Clay menghalanginya dengan sebuah penghalang. Dia menatap ke sumbernya dan memanggil, menanyakan apakah sudah saatnya mereka keluar. Sebuah sosok muncul dari balik batu. Itu adalah seorang wanita dengan telinga runcing, perhiasan seperti mahkota, dan pakaian yang rumit. Clay menatap diam-diam. Dia memiliki kecantikan di luar manusia dan telinga yang panjang. Clay mengenalinya sebagai elf. Kemudian dia bertanya apakah dia bisa makan daging monster. Elf itu terkejut oleh pertanyaan itu. Elf itu mengatakan dia mengira Clay akan beristirahat. Tapi sepertinya dialah yang justru tertarik padanya. Dia bertanya apakah dia diizinkan untuk berbagi makanan. Clay menatapnya diam-diam dan dia mulai makan. Dia berpikir bahwa tempat ini hampir seperti taman istana, meskipun tadi dia berusaha membunuhnya. Sekarang mereka sedang makan bersama. Dia mengatakan bahwa masih mengejutkan bertemu elf di pinggiran neraka. Elf itu meminta maaf dan mengatakan bahwa dia telah mengamati Clay sepanjang waktu. Clay menjawab bahwa jika dia akan mengatakan seperti itu, hal yang sama berlaku untuknya karena dia pikir elf hanya tinggal di kerajaan pohon suci Elvira. Elf itu tertawa dan berkata bahwa melihat manusia berkeliaran di Hell's Edge seolah-olah itu adalah jalan-jalan biasa, bukan hanya mengejut, tapi sangat aneh. Clay menyadari bahwa karena dia mengaku telah mengawasinya, dia tidak berniat menghindar dari topik atau bermain kata-kata. Dia menyarankan mereka saling memperkenalkan diri. Dia mengatakan namanya Clay Ayers, seorang warga biasa yang sedang berusaha merebut kembali Hell's Edge dan mengubahnya menjadi tanah tempat manusia bisa tinggal. Elf itu memperkenalkan diri sebagai Charlotte dari suku Vita, seorang elf yang tinggal di ujung neraka. Clay terkejut mendengar bahwa dia tinggal di sana. Charlotte mengonfirmasi bahwa dia tinggal di tempat yang lebih dalam dari tempat mereka berada. Dia memberitahu Clay bahwa hutan itu jauh lebih penuh dengan kehidupan daripada yang dibayangkan manusia. Sejauh yang dia tahu, ada elf, roh, makhluk binatang, dan bahkan lebih dalam lagi. Mereka bilang di sana juga tinggal iblis. Clay terkejut dan bertanya tentang iblis. Dia mengingat bahwa ada cukup banyak negara yang menangkap ras non-manusia dan menjadikannya budak, elf yang tetap muda dan cantik selamanya. Serta kaum makhluk binatang dengan tubuh kuat dan kemampuan fisik hebat adalah mangsa yang sempurna bagi mereka. Adapun setan, sudah pasti di negara manapun mereka dianggap sebagai musuh alami manusia dan jika ditemukan, nyawa mereka pasti menjadi sasaran. Clay menyadari bahwa ras yang diburu manusia telah mencari tempat baru dan akhirnya tiba di ujung neraka. Charlotte mengonfirmasi bahwa itu memang benar. Dia mengatakan bahwa tentu saja tinggal di puncak neraka juga tidak mudah. Tetapi di antara ancaman manusia dan ancaman monster, mereka harus memilih satu. Mereka hanya memilih pihak yang kurang kejam. Dia menjelaskan bahwa Clay mengatakan dia ingin merebut kembali Hell's Edge dan menjadikannya tanah di mana manusia bisa hidup. Dan bahwa mereka masing-masing melakukan hal yang sama. Setiap ras merebut tanah dan menjadikannya rumah mereka. Clay berpikir tentang hal ini dan menyadari bahwa apa yang ingin dia capai, merebut kembali Hell's Edge dan menciptakan tempat di mana teman-temannya bisa hidup damai, sudah dilakukan oleh ras lain sejak lama. Dia berpikir bahwa bagi mereka, ras non-manusia yang telah melarikan diri dari manusia pasti hanyalah manusia yang menyebalkan yang muncul di tanah damai yang akhirnya mereka dapat. Dia bertanya-tanya apakah itu sebabnya Charlotte mengawasinya dan jika seseorang telah mulai merebut tanah itu sebelum dia dan sudah menetap di sana, apakah itu bisa berakhir menjadi konflik atas wilayah.
Charlotte memberitahu Clay bahwa dia mengira dia adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk membasmi mereka karena dia tampak sangat menakut. Clay dengan gugup berkata bahwa dia tidak semenakutkan itu. Charlotte mengatakan memang benar dia siap melawan jika dia menyerangnya. Tetapi secara pribadi dia tidak berniat untuk melawannya. Dia menambahkan bahwa sepertinya hal yang sama juga berlaku untuk Clay. Namun dia memberitahunya bahwa dari sudut pandang Elf, Clay sendiri adalah ancaman nyata dan bertanya apakah dia telah menyadari banyaknya roh yang berkumpul di sekitarnya. Clay melihat sekeliling dan melihat kawanan besar roh bercahaya yang mengelilinginya dari semua sisi. Dia terkejut. Charlotte bertanya apakah Elf bukan satu-satunya yang bisa melihat roh berkat keahlian sihir roh. Clay berkata, tidak mungkin dia, manusia biasa, bisa melihat mereka. Dia teringat bahwa sihir roh yang menggunakan roh dan meminjam kekuatannya hanyalah kemampuan yang dimiliki oleh elf. Dia teringat teratas mengatakan bahwa dia bisa melihat mereka dan berpikir bahwa jika seseorang memberitahunya bahwa teratas sebenarnya adalah elf, itu akan lebih masuk akal. Clay bertanya kepada Charlotte apakah masalah jika begitu banyak roh berada di sekitarnya. Charlotte menjelaskan bahwa di masa lalu ada seorang manusia yang berjalan dengan sejumlah besar roh seperti Clay dan dia disebut kekasih roh. Dia berkata bahwa saat emosi orang itu meluap, hujan deras tiba-tiba turun atau panas yang intens akan meletus. Charlotte mengatakan bahwa akhirnya semua dalam radius beberapa kilometer meledak dan tidak tersisa kecuali kawah raksasa. Clay terkejut dan berkata itu terlalu berbahaya. Charlotte berkata itulah sebabnya mengapa ada pria yang membawa bom besar yang kapan meledaknya tidak diketahui, berkeliaran di dekat rumah mereka. Wajar jika mereka menganggap dia sebagai pembunuh bayaran yang dikirim untuk menyerang mereka. Clay berkata dia juga tidak ingin menjadi pusat ledakan dan bertanya apakah ada cara untuk mengatasinya. Charlotte menyuruhnya mengambil sesuatu dan meletakkan gelang di depannya. Clay bertanya apa itu. Charlotte menjelaskan bahwa itu disebut gelang roh. Jika dia memakainya, bahkan manusia yang tidak memiliki kemampuan sihir roh bisa membuat roh merespons permintaan sederhana. Clay bertanya apakah jika dia memberi perintah agar roh pergi, mereka akan melakukannya. Charlotte memastikan bahwa itu benar dan memintanya untuk memberi mereka perintah itu segera. Clay bertanya apakah Charlotte datang hanya untuk memberinya gelang itu. Charlotte mengatakan tidak. Itu juga alat yang berguna baginya. Tetapi apakah Clay akan cukup tenang untuk memakainya tanpa ragu adalah sebuah taruhan. Clay setuju untuk menggunakannya. Dia mengenakan gelang di lengannya dan berhenti sejenak. Charlotte berkata bahwa karena urusan sudah selesai, dia akan pergi. Clay menghentikannya dan bertanya satu pertanyaan terakhir. Clay bertanya kepada Charlotte apakah dari sudut pandangnya ada sesuatu yang aneh yang terjadi baru-baru ini di Hell's Edge. Charlotte mengatakan dia tidak bermaksud Clay sendiri dan menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu seekor beruang grizzly merah muncul di hutan perbatasan dan karena itu dia merasa khawatir. Charlotte mengonfirmasi bahwa tak lama sebelum Clay muncul, monster di Hell's Edge menjadi sangat gelisah. Clay bertanya apakah dia tahu apa penyebabnya. Charlotte tidak ingat apa-apa dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. Clay berkata bahwa seharusnya dia yang meminta maaf karena telah menghentikannya dan bertanya apakah Charlotte akan bertemu dengannya lagi jika memungkinkan. Charlotte berhenti sejenak dan berkata, mungkin jika ada kesempatan lain. Dia lalu melompat pergi. Clay menyadari bahwa niat membunuh yang dia rasakan tadi sama sekali tidak tersembunyi. Dia berpikir bahwa secara luar Charlotte tampak ramah, tetapi tampaknya baginya dia masih manusia yang belum bisa dipercaya. Dia memandang gelang itu dan berpikir bahwa bahkan itu mungkin tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Dia berharap karena mereka tinggal di tepi neraka yang sama, mereka setidaknya bisa saling berteman sedikit. Charlotte mengamati Clay dari balik pepohonan dan berpikir bahwa Clay Iris memang benar-benar luar biasa kuatnya. Dia berkata bahwa untuk saat ini tampaknya dia tidak berniat menyakiti mereka. Tetapi mereka tidak bisa lengah. Dia bilang mereka harus menghilangkan bahaya sebisa mungkin. Tetapi mereka juga tidak bisa melarikan diri.
Charlotte kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tahu alasan beruang grizzly merah itu diusir dari Hell's Edge. Makhluk yang lebih kuat muncul di wilayahnya, memaksanya untuk melarikan diri dari perbatasan. Charlotte berdiri di depan sebuah pohon kuno yang besar di kedalaman Hell's Edge. Dia menatap makhluk besar berbayang di dekatnya dan bertanya-tanya tentang Clay, dan juga tentang makhluk itu. Mengapa hal seperti ini terus terjadi satu demi satu? Di desa, ada keributan. Alzam bertanya apa yang telah terjadi. Seorang penduduk desa memberitahunya bahwa seorang tamu dari ibu kota kerajaan telah datang dan tampaknya ingin berbicara dengan Clay. Alzam bertanya siapa itu mungkin. Penduduk desa mengatakan mereka tidak yakin dan hanya melihat sekilas, tetapi tamu itu tampak seperti seorang pendeta dari Ordo dan dia adalah wanita yang sangat cantik. 3 tahun sebelum Raja Iblis dikalahkan, pahlawan kembali ke panti asuhan di pinggiran kota. Anak-anak sangat bersemangat melihatnya. Pahlawan memberitahu anak-anak bahwa mereka telah mengeliminasi semua monster di daerah itu, sehingga mulai hari itu mereka bisa bermain di luar dengan aman. Anak-anak sangat senang dan berterima kasih kepada pahlawan. Seorang wanita dengan telinga runcing bertanya kepada pahlawan apakah dia telah meminta gereja untuk mendukung pendidikan panti asuhan itu. Dia mengonfirmasi bahwa dia sudah, karena dia ingin melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Flora mempertanyakan apakah hanya mengalahkan monster saja tidak cukup, menunjukkan bahwa misi Clay adalah mengalahkan Raja Iblis, dan bertanya apakah dia harus fokus hanya pada itu. Clay mengakui bahwa dari sudut pandang efisiensi, dia mungkin benar. Namun, dia menjelaskan bahwa anak-anak itu masih akan tinggal di sana hari ini dan besok, jadi ini bukan hanya tentang membantu mereka sekarang, tetapi juga membutuhkan bantuan untuk masa depan. Dia memberitahu Clay bahwa menyelamatkan orang bukan hanya tentang mengalahkan monster atau memberi mereka makanan dan obat-obatan. Baginya, menyelamatkan orang berarti memberi mereka harapan. Itu tentang sesuatu yang membuat mereka merasa bahwa mereka pantas untuk hidup. Alzam mengetuk pintu Clay di pagi hari. Clay membuka pintu dan bertanya apakah Alzam membutuhkan sesuatu. Alzam meminta maaf karena mengganggunya begitu pagi dan memberitahu Clay bahwa tadi malam ada tamu yang datang ke desa dan mengatakan ada urusan dengan dia. Clay terkejut mendengar bahwa ada tamu yang ingin menemuinya. Alzam mengatakan dia hanya melihatnya sebentar, tapi dia adalah wanita berambut pirang yang tampak seperti pendeta dari gereja. Clay bereaksi dengan terkejut. Di desa, orang-orang membuat keributan karena bahkan luka lama mereka telah hilang sepenuhnya. Flora memberitahu seorang penduduk agar jangan khawatir dan bahwa dia melakukannya karena dia mau. Dia mengatakan itu hanya sebagai tanda terima kasih kecil karena telah mengizinkannya tinggal di rumah meskipun kedatangannya mendadak. Penduduk desa bertanya apakah dia benar-benar tidak menginginkan apa-apa sebagai balasan. Penduduk desa memanggilnya seorang pendeta yang baik hati dan mengatakan dia seperti seorang santo. Dia berkata bahwa dia sama sekali tidak berubah. Flora menyambut Clay dengan bahagia, mengatakan bahwa dia telah membuatnya menunggu begitu lama. Dia bertanya mengapa dia di sana dan apa yang telah dia datang lakukan. Flora mengatakan ini adalah liburan, menjelaskan bahwa sejak Clay menghilang, banyak kekacauan terjadi. Jadi dia datang untuk beristirahat dan juga memeriksa bagaimana keadaannya. Clay bingung dan bertanya apakah pekerjaannya baik-baik saja. Flora mengabaikannya, mengatakan bahwa memberi khotbah untuk menjaga otoritas gereja adalah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Artinya itu bukan masalah meskipun dia tidak ada di sana. Clay bertanya, apakah dia pergi tanpa memberitahu mereka dan menyebut itu buruk. Flora menjelaskan bahwa itulah sebabnya dia menyamar sebagai pendeta wanita, bukan sebagai orang suci. Dan dia meminta Clay untuk tidak memberitahu penduduk desa bahwa dia adalah orang suci. Clay dengan gugup setuju. Clay bertanya apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu dan mengundang Flora untuk datang ke rumahnya. Flora setuju dan mengatakan dia ingin melihat seperti apa rupa Hell's Edge karena Clay mengatakan dia ingin merebut kembali tempat itu. Saat mereka tiba, Flora terkejut bahwa Clay benar-benar membangun sebuah rumah di tepi neraka.
Clay berkata bahwa tanpa rumah, itu akan menjadi tidak nyaman. Flora mencatat bahwa bahkan saat dia melihat tempat itu dari desa, dia bisa merasakan kejahatan tanah itu. Tetapi sekarang saat dia benar-benar menginjaknya, energi magisnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Flora berkomentar bahwa bahkan memasuki tanah ini tampaknya membutuhkan seseorang yang sangat kuat dan memuji Clay. Dia mencatat bahwa Clay hanya menyesuaikan energi magis di tanah di sekitar rumah. Clay menjelaskan bahwa energi yang padat itu mengganggunya saat membangun rumah dan juga bahwa dia ingin Kiza, Rita, dan anak-anak desa bisa datang ke sana. Flora mengingatkan Clay bahwa dia pernah mengatakan tujuan merebut kembali tanah itu adalah untuk menciptakan tempat di mana mereka bisa menghabiskan waktu dengan damai. Clay mengonfirmasi bahwa Flora berkomentar bahwa jalan yang mereka lalui untuk sampai ke sana sangat menakjubkan, tetapi menunjukkan bahwa dia, Yuk, dan teratas bisa mencapai tempat itu bahkan tanpa jalan itu. Clay menyadari bahwa dia benar. Flora juga menyebutkan bahwa dia mendengar di desa bahwa Clay telah memeriksa biji keterampilan semua penduduk dan bertanya apakah itu masalah. Clay mengatakan ada hal lain juga. Flora menunjukkan bahwa jalan dan pemeriksaan biji keterampilan sebenarnya tidak terlalu diperlukan untuk merebut kembali tepi neraka. Bukan? Clay terdiam. Flora tersenyum dan berkata sepertinya dia telah cukup dekat dengan orang-orang di desa itu. Clay memikirkan para penduduk desa dan mengakui bahwa mungkin itu benar. Clay memberitahu Flora bahwa sekarang dia bahkan memiliki murid yang membuatnya terkejut. Esok harinya, Flora bertemu dengan Kiza dan Rita. Rita sangat bersemangat mengetahui bahwa Flora pernah bersama Clay di ibu kota kerajaan. Flora menyambut mereka dan mengatakan senang bertemu dengan mereka. Tiba-tiba Flora membentak Clay, menyebutnya kejam. Dia mengeluh bahwa sudah sebulan sejak dia meninggalkan ibu kota dan dia belum menerima satu surat pun darinya. Clay berusaha menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Flora sibuk dan dia tidak ingin merepotkannya dengan menyia-nyiakan waktunya membaca suratnya. Flora tidak puas dengan alasan itu. Dia menunjukkan bahwa Clay telah mengirim surat kepada Yuk. Clay terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu itu. Flora berkata bahwa Yuke yang memberitahunya dan Yuke sangat bahagia saat menerima surat dari Clay. Dia menambahkan bahwa jika mereka berbicara tentang kesibukan, Yuke bahkan lebih sibuk daripada dia. Rita berusaha membela Clay dengan mengatakan bahwa surat ke Yuke hanyalah berbagi informasi terkait pekerjaan pemerintahnya, seperti surat bisnis. Flora mencatat bahwa mereka berdua tampak sangat dekat. Clay menjelaskan bahwa mereka telah melakukan perjalanan bersama selama sekitar 4 tahun. Rita menyadari bahwa itu berarti Clay dan Flora telah melakukan perjalanan bersama. Flora bertanya apakah itu hanya mereka berdua. Clay tertawa dan mengatakan bahwa sayangnya ada 2 teman lain yang ikut dalam perjalanan itu. Flora menambahkan jika hanya mereka berdua, itu pasti akan sangat menyenangkan. Rita menggambarkan 2 teman lainnya sebagai bangsawan berambut pirang dan pria tua kurus. Flora menyebut kelompok itu aneh. Kiesa berseru bahwa Flora pasti salah satu dari teman aneh yang pernah Clay ceritakan sebelumnya. Clay tertawa keras. Flora bertanya apakah Clay menyebutnya aneh dan mencatat bahwa banyak hal telah terjadi. Kemudian dia mengenali Kiesa sebagai orang yang pernah didengarnya. Kiesa dengan bangga menyatakan bahwa dia telah menjadi murid Clay. Flora berkata kepada Clay bahwa dia benar-benar memanjakan Kiesa jika semua ini dia lakukan hanya untuknya. Clay menjelaskan bahwa awalnya dia memutuskan untuk memeriksa biji keterampilan agar bisa menentukan jenis pelatihan yang cocok untuk Kiesa. Flora bertanya jenis benih keterampilan apa yang dimiliki Kiesa dan menawarkan jika itu terkait sihir. Dia bisa mengajarinya sendiri. Clay ragu dan mengatakan ada sesuatu tentang itu. Flora terkejut saat mengetahui bahwa biji keterampilan warga desa termasuk pembuat alat sihir tingkat tinggi, pendekar pedang sihir, dan prajurit pelindung. Dia berkata bahwa semua itu adalah benih keterampilan yang sangat langka yang mungkin hanya muncul sekali dalam 100.000 orang atau bahkan 1 dari sejuta. Dia tidak percaya bahwa di sebuah desa dengan sedikit lebih dari 100 penduduk ada 3 orang yang memilikinya.
Clay mengungkapkan bahwa itu bukan hanya 3 orang dengan variasi yang sedikit. Setiap penduduk desa memiliki biji keterampilan yang akan sangat dicari jika mereka berada di ibu kota. Flora bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Clay berkata itu hanya hipotesisnya, tetapi mungkin benih keterampilan adalah kekuatan yang muncul tergantung pada energi magis. Dia menjelaskan bahwa jika kualitas biji keterampilan meningkat seiring dengan tingginya energi magis di tempat kelahiran seseorang, maka energi magis yang padat di ujung neraka yang memperkuat monster juga dapat menjelaskan biji keterampilan luar biasa warga desa. Karena sangat mungkin hal yang sama juga terjadi pada manusia. Flora berkata bahwa jika hipotesis ini benar, itu akan menjadi penemuan yang bisa mengguncang dunia. Dan desa Amil akan berubah dari daerah terpencil yang berbahaya menjadi tanah suci yang menghasilkan benih keterampilan yang luar biasa. Alzam, Kiesa, dan Rita merasa terkejut oleh keseriusan percakapan itu. Alzam teringat bahwa dia pernah memberitahu Clay saat ujian bahwa biji keterampilan mereka sangat istimewa, dan bertanya apakah tidak akan buruk jika orang-orang mengetahuinya. Dia khawatir jika kebenaran tentang benih keahlian yang selalu luar biasa dari penduduk desa Amil tersebar. Orang-orang mungkin akan berdatangan ingin pindah dan tinggal di sana. Atau bangsawan yang percaya bahwa ibu kota lebih unggul mungkin akan datang dan menghancurkan desa itu. Rita mengatakan dia senang bahwa semua benih keahlian orang baik, tapi dia mengerti bahwa terlalu baik juga bisa menimbulkan masalah. Dia senang Alzam akhirnya mengerti karena semua orang telah memperlakukan ujian seperti hanya ramalan keberuntungan yang sederhana. Flora menoleh kepada Rita dan bertanya apakah dia akan mempertimbangkan belajar membuat alat sihir. Clay menjelaskan bahwa biji keterampilan Rita terlalu istimewa untuk hanya dibiarkan tidak terpakai. Dia mencatat bahwa Alzam sudah belajar sendiri dan menguasai teknik energi bertarung dari Guardian Warrior. Jadi dia baik-baik saja, karena Kiesa akan mulai latihan menjadi pendekar pedang sihir. Clay ingin Rita juga belajar tentang kekuatan dari benih bakatnya. Rita ragu-ragu. Dia bilang dia tidak seperti Kiesa. Dia tidak punya mimpi atau seseorang yang ingin dia jadi. Dan dia hanya berencana menjalani hidup biasa di desa. Dia merasa bahwa bagi seseorang yang bahkan tidak pernah berniat menjadi pembuat alat sihir, belajar dari orang sehebat Clay dan Flora akan terasa sombong dan kasar bagi mereka berdua dan juga Kiesa. Flora berkata kepada Rita bahwa jika tidak ada satu orang pun yang ingin dia jadi, setidaknya dia harus melihat orang yang mungkin akan dia jadi. Rita menatap Flora dengan terkejut. Rita mengulangi kata-kata Flora, memikirkan untuk melihat orang yang mungkin akan dia jadi suatu hari nanti. Flora memberitahu Rita bahwa apa yang ditunjukkan Clay padanya hanyalah salah satu dari banyak kemungkinan masa depannya. Bahkan setelah belajar, dia masih bisa memilih jalan lain selain menjadi pembuat alat sihir, dan apapun yang dia pelajari tidak akan pernah sia-sia. Flora menambahkan bahwa bahkan Clay sendiri pernah menggunakan kekuatan penilaian untuk menjadi lebih kuat, namun pada akhirnya dia tidak menjadi penilai. Dia mengatakan kepada Rita untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang akan meningkatkan pilihan di masa depannya. Rita terharu dan berkata bahwa dia ingin mencobanya, membuat alat sihir. Flora menyatakan bahwa semuanya sudah diputuskan. Kiesa bertanya apakah dia dan Alzam juga bisa mencobanya. Clay berkata bahwa pendekar pedang sihir lebih serbaguna dari yang mereka kira dan bahwa dasar-dasar pembuatan alat sihir adalah sesuatu yang akan mereka pelajari dengan cepat. Dia juga memberitahu Alzam bahwa kemampuan prajurit penjaganya adalah benih dari sebuah kemampuan dengan potensi magis. Alzam berkata bahwa Clay pernah menyebutkan hal seperti itu sebelumnya, tetapi mendengar bahwa dia masih bisa menggunakan sihir di usianya itu masih terasa tidak nyata baginya. Flora memberitahu Alzam bahwa jika dia mengenali dan memoles biji keterampilan, itu bisa tumbuh tanpa batas dan belum terlambat untuk memulai sekarang. Alzam setuju dan berkata dia akan belajar bersama yang lain. Clay memberitahu semua orang untuk mulai segera dan berkata bahwa dia telah menyiapkan sebuah bengkel di ruang bawah tanah sehingga mereka akan melakukannya di sana. Clay meletakkan sebuah papan kayu dan sebuah pena di atas meja. Rita bertanya apa papan kayu itu.
Clay menjelaskan bahwa itu adalah kayu trian dan menanyakan apakah mereka tahu apa itu trian. Rita mengonfirmasi bahwa mereka adalah monster berbentuk pohon. Alza mencatat bahwa trian biasanya tidak muncul di wilayah mereka dan bertanya apakah kayu itu berasal dari tepi neraka. Clay berkata tidak. Ini adalah bahan yang telah lama dia simpan. Dia menjelaskan bahwa treants dari tepi neraka memiliki energi magis yang sangat kuat sehingga mereka bukan bahan yang cocok untuk pemula karena efeknya menjadi terlalu kuat dan sulit untuk dikendalikan. Namun, mereka bisa berguna sebagai bahan untuk alat sihir tempur. Alzam menyadari bahwa ada kecocokan antara bahan-bahan tersebut juga. Clay mengonfirmasi hal itu dan mengatakan itulah mengapa pembuat alat sihir juga harus memahami berbagai bahan dan sifatnya. Alzam mengeluh bahwa dia juga harus mempelajarinya. Clay menunjukkan bahwa mempelajari sikap dan teknik dalam ilmu pedang juga merupakan bentuk belajar dan itu sama saja. Alzam setuju. Clay memberitahu mereka bahwa yang dia ingin mereka buat hari itu adalah alat sihir untuk menyalakan api, alat yang digunakan untuk memulai kebakaran saat bepergian atau menyalakan api di rumah. Dia memberitahu mereka untuk menyalin lingkaran sihir ke papan mereka dengan seakurat mungkin. Clay menjelaskan bahwa yang dibutuhkan untuk menggambar lingkaran sihir bukan tinta tetapi energi magis mereka. Energi magis yang mengalir melalui pena sihir harus stabil, tidak terlalu kuat, dan tidak terlalu lemah. Dan biasanya ini membutuhkan kendali yang sangat tepat atas kekuatan magis. Namun, pena sihir yang dia berikan hari itu dibuat khusus oleh dia. Mereka secara otomatis menyerap kekuatan sihir pengguna dan melepaskan jumlah tetap. Jadi hari itu mereka tidak perlu khawatir mengendalikan sihir mereka dan bisa fokus pada menggambar lingkaran dengan akurat. Flora terkesan dan mengatakan bahwa itu adalah penemuan yang luar biasa. Dia menjelaskan bahwa banyak siswa berhenti dari sekolah pembuat alat sihir setiap tahun karena mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan sihir mereka. Dan mereka mengatakan hampir setengah dari mereka berhenti. Alzam terkejut bahwa pena bisa melakukannya secara otomatis. Rita kemudian mengumumkan bahwa dia sudah selesai. Clay terkejut dan memeriksa pekerjaannya. Dia memujinya, mengatakan hampir tidak ada penyimpangan pada garis-garisnya dan bahwa pada tingkat itu lingkaran pasti akan berfungsi. Rita bertanya apakah itu benar-benar nyata. Clay menyuruh mereka mencoba memasang batu sihir. Dia meletakkan sebuah batu di papan Rita dan lingkaran sihir menyala, menghasilkan api. Rita terkejut bahwa api itu menyala. Clay menjelaskan bahwa itu berhasil karena lingkaran sihir digambar dengan sangat presisi. Dia berkata bahwa biasanya menggambar lingkaran sebesar itu membutuhkan latihan yang jauh lebih banyak. Tetapi keberhasilannya di percobaan pertama menunjukkan bakat yang benar-benar luar biasa. Rita menatap api itu. Clay menjelaskan bahwa pada akhirnya mereka akan memotong bagian papan agar bisa dilepas dan dipasang kembali, sehingga api bisa dinyalakan dan dimatikan. Dia bilang dia akan mengurus bagian itu hari ini. Rita bertanya apakah dia bisa menyimpan papan itu sebagai kenang-kenangan. Dan Clay berkata tentu saja. Clay kemudian menyarankan agar Rita membuat beberapa alat penyulut untuk warga desa lainnya juga. Karena itu akan menjadi latihan yang baik. Rita dengan gugup setuju untuk melakukan yang terbaik. Kiza dan Alzam berjuang dengan lingkaran mereka sendiri. Alzam mengeluh bahwa garis-garisnya semakin melengkung dan Kiza tidak bisa memahami apa sebenarnya simbol-simbol itu. Keduanya mengakui bahwa Rita benar-benar luar biasa. Flora bercanda bahwa mungkin dia juga harus mencoba menjadi pembuat alat sihir. Karena jika dia meninggalkan pekerjaannya saat ini, dia akan membutuhkan sumber penghasilan lain. Clay bertanya apakah dia sebenarnya tidak akan meninggalkan gereja. Beberapa hari kemudian, Flora mencatat bahwa Rita dan Kiza telah sangat meningkatkan pengendalian kekuatan magis mereka. Meskipun Alzam masih harus banyak belajar, dia menambahkan bahwa setidaknya sekarang semua orang bisa menggambar lingkaran sihir sendiri. Flora mengamati bahwa saat mengajar Rita dan yang lainnya, Clay juga sedang membuat sesuatu di sampingnya. Clay telah membangun jalan yang dikelilingi lampu bersinar yang membentang di sepanjang tepi neraka. Flora berkomentar bahwa tidak ada tempat yang menggunakan lampu penolak monster secara mewah.
dan Clay ingin menghilangkan bahaya monster sebisa mungkin. Dia mengatakan itu juga demi kesejahteraan penduduk desa. Flora bertanya tentang hal terpenting dalam mengembangkan tepi neraka. Clay mengatakan mereka sedang memperluas tanah sedikit demi sedikit. Flora mengakui bahwa memperbaiki jalan utama juga ide yang bagus. Tetapi dia ingin menebak alasan mengapa Clay tidak mempercepat pembangunan. Flora menunjuk gelang di pergelangan tangan Clay dan mengidentifikasinya sebagai gelang terkutuk. Clay mengonfirmasi bahwa dia telah mengetahuinya. Dia berkata menyebutnya kutukan mungkin sedikit berlebihan dan bahwa itu bisa dipakai dan dilepas seperti biasa. Yang lebih penting, dia sudah menonaktifkan efeknya. Flora menduga bahwa orang yang memberikannya adalah peri dari ujung neraka yang pernah dia sebutkan sebelumnya. Clay mengonfirmasinya. Clay menjelaskan bahwa dia diberitahu itu adalah gelang roh. Menurut elf bernama Charlotte, sejumlah besar roh berkumpul di sekitarnya. Charlotte mengatakan situasinya berbahaya. Jadi dia ingin dia menggunakan gelang itu untuk memerintahkan roh-roh agar menyebar. Clay mengakui bahwa dia tidak bisa melihat roh. Jadi dia tidak tahu seberapa akurat klaim Charlotte sebenarnya. Namun, dia yakin tentang satu hal. Gelang itu memiliki efek tambahan, yaitu semacam sihir pengaruh pikiran yang membuat pemakainya ingin menjauh dari tepi neraka. Flora bertanya apakah Charlotte melakukan itu karena dia tidak ingin tepi neraka berkembang. Clay bilang bagian itu belum sepenuhnya jelas, jadi untuk memastikan niat sebenarnya. Dia ingin berbicara lagi dengannya. Dia menjelaskan bahwa dia berharap Charlotte akan khawatir karena dia tidak pergi meskipun sudah memberinya gelang terkutuk dan akan datang menemuinya lagi. Tetapi dia tidak bisa menunggu dengan tenang selamanya. Jadi dia memutuskan untuk pergi menemuinya sendiri. Clay mengumumkan bahwa keesokan harinya dia akan mencari pemukiman elf. Flora sangat bersemangat dan mengatakan ini adalah petualangan dan dia ingin ikut dengannya. Iza bilang dia juga akan datang. Clay terkejut dan bertanya apakah Flora keberatan karena dia datang untuk beristirahat. Flora mengatakan itu bukan alasan yang sebenarnya. Dia datang karena ingin menghabiskan waktu dengan Clay dan bertanya apakah itu tidak apa-apa. Clay berhenti sejenak lalu setuju, mengatakan mereka akan pergi bersama. Flora senang dan berkata itu jauh lebih baik. Di kedalaman perbatasan neraka terletak pemukiman elf bernama Vita. Seseorang memanggil Charlotte, memberitahunya bahwa saatnya menjalankan tugasnya. Charlotte memanggil orang itu kakek, tua dari pemukiman Vita, bernama Marvel. Selalu meminta maaf karena memaksakan tugas ini padanya. Dia berkata bahwa jika dia bisa menggantikan posisinya, dia akan melakukannya. Dan jika saja dia sedikit lebih muda, Charlotte memberitahunya bahwa itu adalah tugas yang mulia dan mengatakan dia akan pergi. Elf muda menyapa Charlotte saat dia pergi dan bertanya apakah dia akan menjalankan tugasnya lagi hari ini serta memberinya nasihat agar berhati-hati. Charlotte mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tugas Charlotte adalah di pohon dunia, pohon suci yang dipuja oleh para elf, berbeda dengan pohon yang tumbuh secara alami karena energi dari tepi neraka. Pohon dunia hanya mendapatkan energi magis dari para elf sebagai balasannya. Cabang, daun, dan buahnya menjadi obat atau senjata. Bahan penting bagi para elf di pemukiman. Tapi sekitar sebulan yang lalu, seekor naga hitam pekat muncul secara tiba-tiba dan mulai memangsa pohon dunia. Banyak pejuang yang gugur melawannya dan banyak rumah yang hancur. Pada akhirnya, para elf meninggalkan ide untuk mengalahkan naga hitam. Sekarang mereka hanya fokus pada memasok energi magis agar pohon dunia tidak layu. Tapi bahkan setiap cabang yang tumbuh dari energi mereka akhirnya masuk ke perut naga hitam. Charlotte sedang memberi energi ke pohon ketika seseorang menyuruhnya berhenti. Charlotte berteri kepada naga agar jangan bercanda dengannya. Dia melancarkan serangan yang kuat ke naga hitam. Naga dengan mudah mengalihkan serangannya dan mengejek. Charlotte tersisa gemetar. Charlotte berteri memohon kepada siapa saja untuk menyelamatkannya. Di ibu kota kerajaan, seorang pria menggeram kesal. Dia bertanya kepada bawahannya, apakah rakyat biasa yang disukai pangeran kedua benar-benar telah mencapai sesuatu.
Bawahannya menjelaskan bahwa kebijakan menilai orang berdasarkan kemampuan tanpa memandang asal-usul, yang dimulai oleh pahlawan Yuk, telah menjadi bahan pembicaraan yang cukup hangat. Kebijakan itu bahkan mencakup pengiriman pendeta ke daerah perbatasan yang miskin di mana tidak ada gereja sehingga setiap warga negara bisa mengikuti upacara penilaian. Pria itu mengejek dan menganggapnya omong kosong. Mengatakan semua orang terpesona oleh pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis dan bahwa untuk sementara waktu apapun yang mereka lakukan, mereka akan dipuji. Dia menyuruh mereka terus memuji rakyat biasa dan merasa bangga. Sambil menyatakan bahwa sebagian besar bangsawan kuat sudah berpihak kepada pangeran pertama, dia berkata bahwa apapun yang mereka lakukan, setelah pertandingan percobaan berakhir, semuanya akan diputuskan. Akan membosankan jika hanya pertandingan percobaan. Jadi karena mereka mengumpulkan warga dan mengadakan acara berskala besar, dia pikir itu akan menjadi festival yang sangat menghibur. Bawahan tersebut menyebutkan bahwa mereka merencanakan acara besar lain selain pertandingan dan menanyakan bagaimana persiapannya. Pria itu memastikan semuanya berjalan dengan baik dan menanyai sosok bayangan apakah mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan di bawah tanah. Sosok itu mengonfirmasi ya dan mengatakan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana.